Novel 9 Sutra Matahari yang ke-378 dilanjut lagi, kali ini dengan judul Mengabaikan Pemimpin. Selamat mendengarkan kisah ini. 9 Sutra Matahari 378. Lanjutan hingga 3785. Wah, kau benar-benar bisa bertarung denganku begitu lama. Bahkan di eraku, tak banyak anak muda yang bisa dibandingkan denganmu. Harus kuakui kau memang iblis muda yang langka di dunia ini, tapi jangan pernah memprovokasi grup Qiu Feng kami. Grup Qiu Feng didirikan olehku saat itu. Jika kau ingin menghancurkan grup Qiu Feng, aku akan menghancurkanmu. Kecuali kau pergi sekarang, perseteruan antara grup Qiu Feng dan kau bisa dihapuskan. Kalau tidak, bahkan jika aku menggunakan jiwa sisa ini untuk melawanmu, aku akan membunuhmu. Jiwa sisa itu memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, dan sosok ilusi itu sedikit berputar, menjulang, dan ruang di sekitarnya juga sedikit berputar bersama jiwa sisa itu. Sepertinya ia dan ruang di sekitarnya menyatu sepenuhnya. Pak Tua, apa yang kau banggakan? Jika kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, kau pasti sudah membunuh kami sejak lama. Sekarang setelah kau tahu kau bukan tandingan kami, kau malah membual untuk menggertak kami. Aku tidak takut mengatakannya padamu, kami semua hanya takut. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata dengan nada meremehkan. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya ke udara, dan energi spasial serta hukum spasial di sekitarnya dengan cepat menyatu. Seketika, keduanya mengembun menjadi tombak emas di telapak tangannya, dan ia melemparkannya dengan keras. Ulat Sutra Naga bertanduk emas kemudian dengan cepat meraih ke udara dengan kedua tangannya. Setiap kali tombak emas muncul, melemparkannya ke arah jiwa yang tersisa. Lumayan, Ye Tianfei tersenyum dan mengangguk. Belum lama ini, Ulat Sutra Naga bertanduk emas telah mengalami terobosan garis keturunan, dan kekuatannya memang meningkat secara signifikan. Sekitar selusin tombak emas, yang bergerak dengan kecepatan luar biasa dan dipenuhi energi spasial serta hukum spasial yang mendalam, menyebabkan wajah jiwa yang tersisa sedikit berubah. Ia merasakan ruang di sekitarnya menyusut bersama tombak emas, menekannya. Dengan suara keras, jiwa yang tersisa mengangkat pedang panjang berwarna merah darahnya dan menebas. Ruang yang menyusut di sekitarnya langsung meledak menjadi pecahan-pecahan dimensi yang mengepul. Cahaya pedang semerah darah merobek angkasa, menimbulkan kekacauan, bahkan memicu kilatan petir semerah darah. Cahaya itu langsung mengenai Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Ye Tianfei, yang tahu Ulat Sutra Naga bertanduk emas tak mampu menahan serangan langsung, bersiap dan menyerang dengan pukulan. Lebih dari selusin senjata sihir tingkat dewa muncul bersamaan di atas kepalan tangannya. Meskipun semua senjata sihir yang telah disempurnakan dan dilebur Ye Tianfei telah menjadi bagian dari badannya, senjata-senjata itu bisa dipanggil kapan saja. Dengan bunyi dentang, Ye Tianfei merasakan bekas darah lain di kepalan tangannya, darah merembes keluar. Dalam pertempuran sebelumnya, kepalan tangan Ye Tianfei telah dipukul ratusan kali, dan kini ditutupi jaringan luka yang tebal. Meskipun Ye Tianfei bekerja keras untuk memperbaiki luka di kepalan tangannya, luka-luka itu terlalu banyak, masing-masing masih dipenuhi energi pedang yang mengerikan. Ia tidak terlalu fokus memperbaikinya, membiarkan kepalan tangannya berlumuran darah, bahkan tulang-tulang putih di jarinya terlihat, membuatnya tampak agak berantakan. Selain tinjunya, Ye Tianfei juga telah disayat berkali-kali di tempat lain, meninggalkan bekas luka yang terlihat di sekujur badannya, darah merembes kemana-mana, menodai pakaiannya hingga merah. Apa kau sadar, seiring berlangsungnya pertempuran, kekuatan orang tua ini perlahan menurun, dan kekuatan tebasannya pun semakin berkurang. Awalnya, dia bisa memutuskan tinjumu dengan satu pukulan, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa. Tiba-tiba Hun Lao bertelepati kepada Ye Tianfei. Masuk akal, ini menunjukkan energi orang tua itu perlahan terkuras selama pertempuran. Lagi pula, dia hanyalah sisa jiwa yang tak lengkap. Ye Tianfei mensibir sambil menatap sisa jiwa yang jauh itu. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Habisi saja dia. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, setelah mendengarkan percakapan antara Ye Tianfei dan Hun Lao, langsung bersemangat dan berbicara. Benar, kita akan menghabisinya. Hun Lao mengangguk. Nak, sekarang kau seharusnya mengerti bahwa kau bukan tandinganku. Jiwa sisa itu berkata penuh kemenangan, menatap badan Ye Tianfei yang penuh luka.
Kekuatan terbesar jiwa sisa itu terletak pada kelincahannya yang luar biasa dan ilmu pedangnya yang dahsyat yang dapat menghancurkan apapun. Dengan satu serangan, tak ada dewa yang berani menahannya secara langsung. Ye Tianfei mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk menahan sinar pedang yang mengerikan itu berulang kali. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh berkali-kali. Bisa dikatakan bahwa setiap serangan dari jiwa sisa itu dapat langsung membunuh seorang dewa. Bahkan dewa yang sempurna pun akan terpaksa melarikan diri. Kutu kupret, bagaimana mungkin badan anak ini begitu menyimpang? Bahkan aku pun tak bisa memberikan kerusakan fatal pada dagingnya. Meskipun jiwa sisa itu tampak penuh kemenangan di permukaan, hatinya sebenarnya bergejolak. Kau harus ingat, di zaman purba, dia adalah pembunuh terkemuka di laut kekosongan primal chaos. Siapapun yang tertangkap olehnya akan mati suri. Hanya sedikit di seluruh laut kekosongan primal chaos yang tak bisa dia bunuh. Dia bahkan telah membunuh beberapa dari mereka yang jauh lebih unggul dalam hal wilayah dan kekuatan. Namun kini, ia tak percaya seorang junior bisa digagalkan begitu saja. Mengandalkan kelincahan dan kekuatan pedangnya yang luar biasa, ia berulang kali menggores badan Ye Tianfei, namun setiap kali hanya meninggalkan goresan, paling banter hanya sedikit darah yang merembes keluar, tak mampu menimbulkan kerusakan yang lebih serius. Hasil seperti itu sungguh tak dapat ia terima. Dengan suara dentuman, Ye Tianfei tiba-tiba bergerak, mengerahkan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk langsung menembus ruang dan berdiri di hadapan jiwa yang tersisa. Huang Sang, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hun Lao semuanya tiba bersamaan, mengikuti Ye Tianfei. Maka pertempuran pun dimulai lagi. Nak, sekalipun aku harus mengorbankan jiwa yang tersisa ini, aku akan membunuhmu hari ini. Jiwa yang tersisa itu bertarung dengan Ye Tianfei dan yang lainnya untuk beberapa saat, penuh amarah dan meraung. Dengan suara dentuman, ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan niat pedang yang mendominasi yang mampu menembus segalanya langsung muncul. Satu pedang menembus yin dan yang, satu pedang menembus hidup dan mati. Jiwa yang tersisa meraung, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas Ye Tianfei. Dengan suara keras, ruang di antara Ye Tianfei dan dirinya langsung terbelah, sisi kiri berubah menjadi kegelapan pekat, sisi kanan menjadi cahaya yang menyilaukan. Warna di kedua sisi tampak abnormal, sebuah fenomena yang disebabkan oleh campur tangan kehendak pedang. Sisi kiri gelap gulita, seperti jurang luas yang melahap segalanya. Lebih jauh lagi, ruang di sebelah kiri tampak luar biasa dingin, seperti gua es berusia ratusan ribu tahun, dengan bongkahan es hitam misterius yang terus bermunculan. Di sebelah kanan, matahari bersinar terang, menerangi bumi dan menghadirkan rasa hangat seperti musim semi. Satu serangan itu membelah ruang menjadi dua dunia. Kedua dunia dikendalikan oleh kehendak pedang yang mengerikan itu, yang secara efektif menjadi dua wilayah pedang yang berbeda. Oh tidak, serangan ini kuat, ayo menghindar. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak lebih dulu saat jiwa yang tersisa menyerang. Jangan khawatir, aku akan menangkis serangan ini. Ye Tianfei juga merasakan bahaya yang mengerikan. Namun ia memiliki keyakinan pada badannya sendiri. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, puluhan senjata magis tingkat dewa muncul di hadapan Ye Tianfei, aktif secara bersamaan dan menyerbu ke depan untuk menangkis serangan yang datang. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Saat itu, Ye Tianfei bagaikan planet raksasa yang meledak, kekuatan fisik yang dilepaskannya langsung terasa mengerikan. Badan Ye Tianfei mengembang dengan cepat, berubah menjadi raksasa emas yang berkilauan. Kemudian, Ye Tianfei melepaskan dua tinju secara bersamaan, tinju hukum ilahi dengan tangan kanannya, tinju langit terlarang dengan tangan kirinya. Kedua teknik tinju ini, yang baru saja dikuasai Ye Tianfei, merupakan seni bela diri fisik terkuat yang pernah dipelajarinya dari Dewa Iblis Kekuatan Agung. Bergemuruh, dua tinju raksasa muncul bersamaan, bergulir ke depan. Saat ia melepaskan tinju ini, bayangan kaisar raksasa tiba-tiba muncul di belakang Ye Tianfei. Keagungannya yang agung menguasai dunia. Ini adalah aura kekaisaran paling murni, kekuatan yang hanya dipupuk oleh keluarga kerajaan purba dengan warisan ratusan ribu tahun. Kemudian, roda dharma yang berputar cepat muncul di badan Ye Tianfei. Roda dharma ini berjumlah banyak, saling terhubung,
menjalin jaring padat di sekujur badan Ye Tianfei menjadi jubah emas. Di saat kritis ini, Ye Tianfei melepaskan warisan dinasti roda emas, teknik hati kaisar, dan jubah roda emas. Sementara Ye Tianfei bertahan sekuat tenaga, Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, Huang Sang, dan yang lainnya juga terlibat dalam pertahanan penuh. Saat bertahan, masing-masing mengeluarkan teknik dan rahasia terkuat mereka untuk menyerang jiwa yang tersisa. Semua orang mengerti bahwa menghadapi teknik pedang sekuat itu membutuhkan lebih dari sekadar bertahan. Hanya dengan menggabungkan pertahanan dan serangan, mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh melawan musuh. Dengan bunyi gedebuk, seberkas pedang raksasa menebas di depan Ye Tianfei, bertabrakan dengan kedua tinjunya yang terentang. Ye Tianfei langsung terpental mundur. Dalam sekejap, sebagian besar pakaiannya terkoyak oleh energi pedang yang mengerikan, meninggalkan luka merah darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur badannya. Daging dan darah berjatuhan, dan saat badan Ye Tianfei terpental mundur, ia hancur berkeping-keping. Yang lebih mengerikan lagi, ini baru permulaan. Sebilah pedang menyambar, membelah badan Ye Tianfei menjadi dua. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Hu Miao cemas. Saat itu juga, Ye Tianfei telah memindahkan Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, dan yang lainnya ke menara hantu, lalu menyimpannya jauh di dalam badannya. Krak, krak, krak. Saat ia terhempas mundur, badan Ye Tianfei dihantam berulang kali. Benar-benar terkoyak. Satu pedang menembus yin dan yang, satu pedang menembus hidup dan mati. Hebat, tuanku akhirnya melepaskan jurus pamungkasnya. Jurus pedang ini adalah jurus pamungkas sang guru ketika ia menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Ia pernah membunuh 3 dewa utama dengan satu tebasan pedang. Anak itu sudah mati. Mustahil baginya untuk menangkis pedang ini. Kurasa badan dan jiwanya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sekarang ia seharusnya menyesali mengapa ia datang untuk memprovokasi kelompok Qiu Feng kita, kan? Hahaha, apa kau benar-benar berpikir kelompok Qiu Feng kita begitu mudah diganggu? Tawa kemenangan terdengar di kejauhan. Ternyata ketua kelompok mendengar raungan yang baru saja diteriakkan gurunya ketika ia menghunus pedangnya. Ia tahu betul betapa dahsyatnya pedang ini, dan ia belum menyempurnakannya sehingga tidak bisa menggunakannya. Tuan, bocah itu seharusnya sudah mati, kan? Tuan, Anda sungguh luar biasa. Setelah sekian lama sejak kematian Anda masih mampu melindungi kelompok angin musim gugur kami dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Teriak sang pemimpin kepada tuannya. Aku telah membunuh bocah itu. Dia tak mampu menahan pukulanku. Namun, aku juga sudah kelelahan. Aku akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama untuk berkultivasi dan tak akan bisa muncul lagi. Kuharap Anda bisa lebih berani dan melindungi kelompok angin musim gugur yang telah kudirikan dengan susah payah saat itu, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan membuatnya berkembang. Di angkasa yang jauh, bayangan aneh ruang yang terbelah menjadi 2 dunia yang sama sekali berbeda perlahan menghilang, dan kemudian suara jiwa yang tersisa bergema. Tuan, yakinlah, aku pasti akan mewariskan kelompok angin musim gugur kami dari generasi ke generasi. Kami sekarang telah bersekutu dengan faksi penjaga terkuat di kehampaan ini. Ini adalah aliansi yang kuat. Tak seorang pun di seluruh kehampaan ini berani memprovokasi kelompok angin musim gugur kami. Jawab sang pemimpin dengan bangga. Kau bilang tak ada yang berani memprovokasimu, tapi barusan, bocah nakal yang bahkan belum tumbuh rambutnya hampir menghancurkan kelompok angin musim gugur kita. Jadi, mulai sekarang, kau harus menunjukkan kerendahan hati. Kata jiwa sisa itu dengan kesal. Tuan, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meneruskan warisan yang telah kau wariskan kepadaku. Sang pemimpin tersipu dan segera menjawab. Bagus, bocah nakal itu telah terbunuh, dan kelompok angin musim gugur kita aman. Pemimpin, dengan fondasi yang kuat, kelompok angin musim gugur kita pasti akan berkembang pesat di masa depan. Para dewa lain dari kelompok angin musim gugur sangat gembira mendengar kata-kata jiwa sisa itu. Kau masih ingin meneruskan kelompok angin musim gugur. Kurasa kau terlalu berlebihan. Pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar, dan sesosok berlumuran darah tiba-tiba muncul di hadapan jiwa sisa itu, memasukkan segenggam pil dewa ke dalam mulutnya. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Hu Miao,
dan yang lainnya muncul, mengelilingi jiwa sisa itu. Seranganmu tadi memang kuat, bahkan aku tak sanggup menahannya secara langsung. Tapi kau pasti menghabiskan banyak energi setelah melakukan serangan itu. Dilihat dari tingkat energimu saat ini, serangan itu pasti telah menguras setidaknya 2/3 energimu. Kira-kira berapa banyak lagi serangan yang masih bisa kau lakukan untuk melawanku? Sosok yang berlumuran darah itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi putihnya. Meskipun sosok itu tampak terluka parah, ia pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam 1 atau 2 tarikan napas, sebagian besar lukanya telah menghilang, pendarahannya telah berhenti, dan bahkan pakaiannya yang compang camping pun mulai pulih. Ini karena pakaian yang dikenakan Ye Tianfei juga merupakan senjata sihir tingkat tinggi, yang mampu memperbaiki diri secara otomatis meskipun robek. Kemudian, Ye Tianfei berdiri utuh di hadapan jiwa yang tersisa, tanpa lagi menunjukkan tanda-tanda cedera. Bagaimana mungkin? Wah, seranganku itu jelas menghancurkan dagingmu berkeping-keping. Bahkan jiwamu seharusnya telah hancur oleh energi pedang itu, tapi kau masih utuh. Jiwa yang tersisa itu menatap Ye Tianfei yang masih utuh, tertegun dan tak percaya. Biar ku koreksi, seranganmu memang mencabik-cabik badanku, tapi tidak sampai hancur. Sedangkan jiwaku, tidak terluka sama sekali. Kau terlalu melebih-lebihkan kekuatan serangan itu, kata Ye Tianfei dingin. Pak Tua, kau sudah melawan kami ratusan jurus sebelum melancarkan serangan itu. Aku tidak tahu berapa banyak energi yang kau buang. Kau pikir seberapa besar kekuatan seranganmu? Apa kau benar-benar berpikir kau begitu hebat? Sekarang giliranmu untuk Mahtei. Sambil berbicara, ulat sutra naga bertanduk emas itu meraih ke udara, dan energi spasial serta hukum spasial di sekitarnya menyatu, mengembun menjadi tombak emas berkilauan di telapak tangannya. Ia kemudian melemparkannya dengan keras. Tombak emas itu menembus angkasa dengan kecepatan luar biasa, muncul di hadapan jiwa yang tersisa dalam sekejap. Ulat sutra naga bertanduk emas itu menerjang dengan lengannya, melemparkan puluhan tombak emas ke hadapan jiwa yang tersisa dalam sekejap. Hu Miao, Huang Sang, dan Hun Lao juga langsung melancarkan serangan mereka. Ye Tianfei menghentakkan kakinya. Duar, duar, duar. Formasi dasar, satu demi satu, bermunculan dengan cepat, berpusat di sekitar badan Ye Tianfei, bagaikan payung berkilauan. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, ratusan formasi telah sepenuhnya mengelilingi ruang yang luas itu. Jiwa yang tersisa juga terperangkap, dan raut ketakutan mulai muncul di wajahnya. Seperti yang diprediksi Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas, serangan sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energinya, membuatnya benar-benar lemah. Dibandingkan dengan kekuatannya sebelumnya, kekuatan tempurnya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Dia harus segera mundur untuk berlatih, waktu yang sangat lama untuk memulihkan energi yang dikeluarkan dalam pertempuran ini dan kembali ke kondisi puncaknya. Sudah berakhir. Badan anak ini bahkan lebih abnormal dari yang kubayangkan. Dia hanya menangkis pedangku secara langsung, tetapi hanya mengalami luka ringan, tidak serius, dan sudah pulih. Dengan kondisiku saat ini, mustahil aku bisa melawannya lagi. Bukankah? Ini berarti kelompok angin musim gugur akan hancur. Jiwa yang tersisa merasakan aura Ye Tianfei dan mendapati bahwa auranya tidak melemah jauh dibandingkan sebelumnya, tetapi justru semakin kuat. Saat Ye Tianfei berbicara kepadanya, ia telah menjejali mulutnya dengan berbagai pil dewa yang telah dimurnikannya. Energi obat yang terkandung dalam pil-pil ini dengan cepat meledak di badan Ye Tianfei, diserap dengan cepat olehnya. Bagaimana mungkin, Kapten? Anak itu ternyata baik-baik saja. Pada saat ini, para dewa kelompok angin musim gugur di kejauhan memandang kemunculan Ye Tianfei kembali, wajah mereka pucat ketakutan, dan badan mereka gemetar. Bagaimana mungkin? Mustahil. Serangan pedang guru sangat kuat. Bagaimana mungkin dia selamat? Ini pasti ilusi, kan? Pemimpin itu menolak mentah-mentah kenyataan yang ada di hadapannya. Ia merasa kedinginan dan berdiri di sana sambil bergumam sendiri. Anak muda, kau memang sangat kuat. Kau pemuda paling jahat yang pernah kulihat. Kurasa perseteruan antara kau dan grup Qiu Feng kami bisa diselesaikan. Tidak perlu bertarung sampai Mahtei. Bagaimana dengan ini? Aku yang akan mengambil keputusan. Grup Qiu Feng kami akan memberimu kompensasi sejumlah besar uang dan berjanji bahwa kami tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi mulai sekarang.
Kami bahkan bisa melakukan apapun untukmu jika kau membutuhkan kami di masa depan. Bagaimana? Kekuatan grup Qiu Feng kami secara keseluruhan di ruang hampa ini seharusnya tidak lemah. Dengan sekutu seperti grup Qiu Feng kami yang akan melakukan apapun untukmu, kekuatanmu akan semakin kuat di masa depan. Ini lebih baik daripada kau menghancurkan grup Qiu Feng kami. Manfaat bagi grup angin musim gugur akan lebih besar lagi. Terlebih lagi, bakat dan kekuatanmu telah memikatku. Aku bersedia menerimamu sebagai muridku dan mewariskan teknik warisanku. Aku yakin kau bisa melihat bahwa aku, jiwa yang tersisa, sudah memiliki kekuatan seperti itu. Semasa hidupku, aku adalah seorang pembunuh bayaran tangguh di laut kekosongan primal chaos. Dengan bakatmu, jika kau bisa mewarisi teknikku, kau pasti akan menjadi salah satu ahli terbaik laut kekosongan. Aku bahkan bisa menyerahkan kelompok angin musim gugur kepadamu dan menjadikanmu pemimpinnya. Jiwa yang tersisa, menggenggam pedang panjang merah, tiba-tiba berbicara, menatap Ye Tianfei. Oh, apakah orang ini mencoba memenangkanmu? Dia tampak sangat optimis padamu. Hun Lao tak bisa menahan tawa. Dia tidak optimis padaku, tapi dia takut. Dia mengerti bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan kita. Jika dia hancur, kelompok angin musim gugur juga akan hancur. Ye Tianfei mensibir. Anak muda, kuharap kau bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jika kau setuju, kau bisa mendapatkan kelompok angin musim gugur. Manfaat. Mendapatkannya jauh lebih besar daripada menghancurkannya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, aku yakin kau akan membuat pilihan yang tepat. Jiwa sisa itu berbicara lagi. Jiwa sisa itu tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, ia bukanlah tandingan Ye Tianfei. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa sisa miliknya dan kelompok angin musim gugur. Nah, begitu aku kembali ke wujud puncak, aku akan punya banyak cara untuk menghadapimu. Akulah yang mendirikan kelompok angin musim gugur, dan ini wilayah kekuasaanku. Aku masih punya banyak kartu tersembunyi yang belum kugunakan. Setelah kita melewati ini, tidak akan sulit bagiku untuk menghadapimu nanti. Jiwa sisa itu menatap Ye Tianfei dengan tulus, tetapi di dalam dirinya, niat membunuh membuncah. Orang tua, apapun yang kau katakan tak penting. Aku sudah bilang aku akan menghancurkan kelompok angin musim gugur, dan aku akan melakukannya. Bersiaplah untuk mati, kata Ye Kufei dingin, tanpa ekspresi. Gemuruh. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang kekuatan fisik yang dahsyat mengalir deras dari badan Ye Tianfei. Ratusan formasi bumi di sekitarnya dan berbagai batasan spasial diaktifkan secara bersamaan, menyegel dan menekan ruang tempat jiwa yang tersisa itu berdiri. Dengan suara keras, Ye Tianfei menerjang ke depan, kekuatan fisiknya yang mengerikan menghancurkan dan meruntuhkan ruang di depannya. Puluhan planet kekuatan jiwa yang besar dan puluhan ribu serangga jiwa muncul secara bersamaan, menyerbu ke arah jiwa yang tersisa dengan kekuatan yang dahsyat. Jaring raksasa yang terbentuk dari energi jiwa yang terkondensasi muncul di atas kepala sosok berkulit panjang itu, menyelimutinya dalam selimut kegelapan. 5 hantu kecil yang mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar badan jiwa yang tersisa itu. Kemudian, dinding demi dinding hantu muncul, membentuk labirin hantu yang luas, mengubah ruang yang luas itu menjadi bagian darinya. Pada saat itu, Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Hung Yao, dan Hun Lao semuanya menyerang dengan kecepatan tinggi. Kutu kupret, nak, kami sedang mengobrol, dan tiba-tiba kau menyerang. Jiwa yang tersisa itu terkejut dan geram. Ia mengangkat pedang panjang berwarna merah darah dengan kedua tangannya dan menebas dengan putus asa ke segala arah. Cahaya pedang merah berhamburan bagai guntur, menangkis serangan di sekitarnya. Namun, sinar pedang yang ditebas oleh jiwa sisa itu kini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya, secara bersamaan mengaktifkan puluhan senjata sihir tingkat dewa, melepaskan kekuatan dahsyat mereka untuk menangkis sinar pedang merah tersebut. Dalam waktu singkat, Ye Tianfei mencapai jiwa sisa itu. Pak Tua, takkan sulit bagiku untuk membunuhmu sekarang. Saat itu, Ye Tianfei telah berubah menjadi raksasa emas yang menjulang tinggi, cahaya ilahi yang bersinar memancar dari badannya. Melepaskan kekuatan fisiknya, kekuatan fisik Ye Tianfei mencapai puncaknya. Wah, takkan mudah bagimu untuk membunuhku.
Jiwa sisa itu mencoba menggunakan kelincahannya yang luar biasa untuk melarikan diri dari Ye Tianfei, tetapi mendapati ruang di sekitarnya terhalang oleh berbagai formasi bumi, batasan spasial, dan berbagai serangan dahsyat. Untuk sesaat, ia tak dapat pergi. Dengan geram, ia mengangkat pedang panjangnya dengan kedua tangan dan menebas Ye Tianfei. Satu serangan memutuskan yin dan yang, satu serangan memisahkan hidup dan mati. Saat pedang panjang itu menebas, jiwa yang tersisa meraung, melepaskan teknik pedang yang sama seperti sebelumnya. Duar, dengan setiap serangan, ruang di hadapannya bergeser sekali lagi, berubah menjadi dua dunia yang berbeda, satu gelap gulita, yang lain bersinar dan hangat seperti sinar matahari musim semi. Yin dan yang, hidup dan mati, seolah berada di dua dunia yang berbeda. Ye Tianfei mensibir. Tadi, ketika jiwa yang tersisa berada di puncak kekuatannya, Ye Tianfei tidak menghindari serangan itu, apalagi sekarang. Teknik pedang yang kau gunakan memang sangat terampil, tapi itu tidak akan melukaiku. Ye Tianfei mensibir. Kemudian, Ye Tianfei mengulurkan tangan, yang semakin membesar. Seluruh badannya kini berwarna keemasan, dan tangan yang terulur ini pun tak terkecuali, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah terbuat dari emas murni. Di bawah tatapan tak percaya dari jiwa yang tersisa, telapak tangan emas Ye Tianfei menggenggam pedang panjang berwarna merah darah, yang telah diangkat oleh jiwa yang tersisa dengan kedua tangan, menggenggamnya erat, tanpa goresan. Bagaimana mungkin? Sisa-sisa itu berseru tak percaya, melihat Ye Tianfei telah menangkap pedang yang telah ia luncurkan dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang mustahil. Sudah kubilang, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan ilmu pedang tercanggih sekalipun tak akan mampu melukaiku, karena energimu hanya 1/10 dari sebelumnya. Cibir Ye Tianfei. Sambil berbicara, Ye Tianfei mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, menarik pedang panjang berwarna merah darah itu ke arahnya. Nak, jangan pernah berpikir untuk mencuri senjata ajaibku. Sisa-sisa itu meraung kaget dan marah atas upaya Ye Tianfei untuk merebut pedang panjangnya. Ia kemudian menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan, mencoba menarik pedang itu kembali dari genggaman Ye Tianfei. Dengan bunyi gedebuk, tinju Ye Tianfei yang lain terhunus. Pukulan ini melepaskan tinju hukum ilahi. Hukum-hukum agung Dao Agung berkumpul dari segala arah dengan kecepatan tinggi, berpadu dengan kekuatan fisik Ye Tianfei untuk berubah menjadi naga-naga hukum yang mempesona. Mereka kemudian mengikuti tinju Ye Tianfei dan menyerbu ke depan. Jiwa yang tersisa itu langsung terkejut saat mengetahui bahwa ruang di dalamnya telah disegel oleh kekuatan mengerikan Ye Tianfei. Dikombinasikan dengan formasi dan susunan bumi yang telah Ye Tianfei siapkan sebelumnya, serta berbagai batasan spasial yang ditetapkan oleh ulat sutra naga bertanduk emas, jiwa yang tersisa itu sama sekali tidak dapat bergerak. Jiwa yang tersisa ini menyimpan banyak kenangan berharga. Jangan hancurkan, lahaplah langsung dan lihat apakah kau bisa mendapatkan kenangannya. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Baiklah, aku akan melahapnya sekarang dan melihat apakah aku bisa mendapatkan kenangannya. Ye Tianfei langsung mengangguk. Sebenarnya, Ye Tianfei sudah memikirkan hal ini. Ia segera melepaskan berbagai teknik kekuatan jiwa, dan lebih dari 40 planet kekuatan jiwa meraung, mengepung jiwa yang tersisa. Ye Tianfei juga melepaskan semua serangga jiwanya, yang mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju jiwa yang tersisa dari segala arah. Ye Tianfei kini memiliki lebih dari 70.000 serangga jiwa. Huang Sang juga telah memanggil pasukan hantunya, segerombolan hantu yang padat bagaikan air pasang, menyerang jiwa yang tersisa. Sebagai seorang kultivator hantu, berbagai teknik hantu Huang Sang sebenarnya cukup efektif melawan jiwa sisa. Sebelumnya, karena jiwa sisa terlalu kuat, berbagai serangan Huang Sang tak pernah mampu melukainya. Namun, kini setelah menghabiskan sebagian besar energinya dan jauh lebih lemah, berbagai serangan Huang Sang mulai efektif melawannya. Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hun Lao bertanggung jawab untuk terus menyegel ruang agar jiwa sisa tidak bisa melarikan diri. Ah, nak, berhenti sekarang juga. Kau tak perlu memperlakukanku seperti ini. Ayo kita bicarakan. Mintalah apapun yang kau inginkan. Teknik rahasia, senjata magis, kekayaan, atau kekuasaan, aku akan memuaskanmu. Tak perlu ada pertarungan hidup mati di antara kita. Jiwa sisa itu akhirnya panik. Bahkan di puncak kekuatannya, ia tak mampu melukai Ye Tianfei. Kini,
Dalam kondisi yang sangat lemah, ia semakin ketakutan oleh serangan-serangan ganas yang dilepaskan oleh Ye Tianfei dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mulai runtuh. Pertama, ribuan serangga jiwa menerobos pertahanannya yang bertubi-tubi dan menyerbu sisa-sisanya, melahapnya dengan liar. Kemudian, puluhan planet kekuatan jiwa raksasa milik Ye Tianfei mulai menerobos pertahanannya dan melahap sisa-sisanya. Teknik kekuatan jiwa Ye Tianfei yang lain juga menggerogotinya, terutama teknik rahasia warisan klan hantu reinkarnasi, yang membuatnya mengantuk. Jiwa sisa miliknya sudah sangat lemah dan membutuhkan retret serta pelatihan segera untuk pulih. Kini, di bawah pengaruh teknik rahasia warisan klan hantu reinkarnasi, ia merasakan kantuk yang hebat dan ingin segera tertidur lelap. Oh tidak, seni bela diri kekuatan jiwa macam apa ini? Membuatku mengantuk. Jiwa sisa itu tahu ada yang tidak beres. Ia berjuang keras mengendalikan rasa kantuknya sambil nyaris tak mampu menangkis serangan-serangan itu. Namun, ia tak bisa menggunakan jurus pedang terkuatnya karena Ye Tianfei masih memegang ujung pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Habislah kau, kata Ye Tianfei, menatap jiwa yang tersisa dengan senyum dingin. Ye Tianfei merasakan jiwa yang tersisa semakin melemah. Tiba-tiba, Ye Tianfei mengerahkan kekuatan telapak tangannya dan menarik pedang panjang berwarna merah darah itu ke arahnya. Jiwa yang tersisa terkejut dan marah saat mengetahui senjata ajaibnya telah direbut Ye Tianfei, karena pedang panjang itu adalah senjata ajaib terkuatnya. Nak, cepat kembalikan senjata ajaibku. Jiwa yang tersisa ketakutan dan langsung berteriak pada Ye Tianfei. Tunggu apa lagi? Cepat datang dan bantu aku melawan musuh bersama-sama. Jiwa yang tersisa berteriak keras kepada para dewa dari kelompok angin musim gugur. Gawat, Kapten, kondisi tuanmu sepertinya sangat buruk. Para dewa dari kelompok angin musim gugur ketakutan ketika mendengar teriakan jiwa yang tersisa, dan seseorang pun angkat bicara. Tunggu apa lagi? Ayo kita bersatu dan bergabung dengan tuanku untuk mengalahkan bocah itu. Tuanku sangat kuat, meskipun saat ini dia lemah dan sementara dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan bantuan kita, dia akan pulih dengan cepat, dan kita tetap akan menang. Semuanya, serang segera. Setelah kita mengalahkan bocah ini, aku akan menghadiahi kalian dengan mahal. Aku akan berbagi pil dewa tingkat tinggi yang telah kukumpulkan dengan kalian. Mendengar teriakan minta tolong sang tuan, sang pemimpin segera berbicara kepada para dewa lainnya. Karena khawatir para dewa lainnya akan lari ketakutan, ia segera menjanjikan hadiah. Sebagai pemimpin pasukan yang kuat, ia memahami prinsip bahwa hadiah yang besar selalu membangkitkan keberanian. Benar saja, para dewa lainnya bersemangat mendengar kata-kata sang pemimpin. Baiklah, ayo kita kalahkan bocah itu bersama-sama. Dengan kita yang banyak, ditambah tuan sang pemimpin, kita pasti bisa mengalahkannya. Para dewa lainnya mengertakkan gigi dan setuju. Dipimpin oleh pemimpin mereka, makhluk surgawi angin musim gugur secara bersamaan melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang Ye Tianfei. Bahkan sebelum mereka mencapai wilayah spasial Ye Tianfei, mereka sudah menyerang melalui udara. Mengetahui kekuatan fisik Ye Tianfei yang luar biasa, yang paling cocok untuk pertarungan jarak dekat, mereka ragu untuk terlalu dekat. Ye Tianfei melirik makhluk surgawi angin musim gugur dengan tatapan jijik. Abaikan mereka, aku akan menghentikan mereka, kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas dan yang lainnya. Kemudian, salah satu lengan Ye Tianfei tiba-tiba terulur, seperti naga emas panjang, menyapu udara ke arah makhluk surgawi angin musim gugur yang menyerbu. Bergemuruh, lengan emas ini, yang dipenuhi kekuatan fisik yang mengerikan, langsung menghentikan semua makhluk surgawi angin musim gugur. Dengan ledakan keras, lengan emas Ye Tianfei menghantam pemimpin surgawi dengan sebuah pukulan. Banyak naga hukum muncul terus-menerus, mendorong pemimpin itu mundur ratusan langkah hanya dengan satu pukulan. Ye Tianfei kemudian mengayunkan tinjunya berulang kali, masing-masing memukul mundur dewa surgawi. Sementara itu, tinju Ye Tianfei yang lain berulang kali menghantam jiwa yang tersisa. Ye Tianfei mengerahkan kekuatan fisiknya, dan kedua lengannya semakin tebal dan panjang, seperti dua naga raksasa, melesat menembus langit, kekuatannya menenggelamkan surga. Setelah beberapa saat, jiwa yang tersisa akhirnya menyerah. Badannya berlubang-lubang akibat gigitan puluhan ribu serangga jiwa,
dan puluhan planet kekuatan jiwa raksasa milik Ye Tianfei juga telah menggerogoti sebagian badannya, semakin melemahkan jiwa yang sudah lemah itu. Akhirnya, semua pertahanannya hancur. Lebih dari 70.000 serangga jiwa, lebih dari 40 planet kekuatan jiwa raksasa, dan 5 im bertampang mengerikan menyerbu, menjepit jiwa yang tersisa ke tanah dan dengan panik mencabik-cabiknya. Pada saat ini, energi jiwa yang tersisa telah berkurang drastis. Meskipun ia memiliki banyak seni bela diri yang mendalam dan teknik rahasia, ia kini tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Terutama ilmu pedangnya yang paling hebat tidak lagi tersedia, belum lagi pedang panjang berwarna merah darahnya telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. "Jangan celakai tuanku," sang kapten, melihat tuannya menggeliat dan menjerit, tahu bahwa keadaan tuannya sangat buruk dan langsung berteriak. Namun Ye Tianfei tidak menghiraukannya. Lebih dari 70.000 serangga jiwa dan lebih dari 40 planet kekuatan jiwa raksasa melahap jiwa yang tersisa dengan panik, menyusutkannya secara signifikan dalam sepersekian detik. Pada titik ini, jiwa yang tersisa sama sekali tidak berdaya untuk melawan. "Aku tidak percaya. Dulu, aku menjelajahi laut kekosongan kekacauan, tak kenal takut dan tak tersentuh. Dan sekarang, jiwa yang tersisa ini telah jatuh di tangan seorang junior." Jiwa yang tersisa terus menyusut, akhirnya putus asa dan mendesah. Sesaat kemudian, 40 lebih planet kekuatan jiwa Ye Tianfei akhirnya melahap habis jiwa yang tersisa. Energi jiwa yang besar itu terus-menerus diserap oleh Ye Tianfei, hingga akhirnya menjadi miliknya sendiri. "Tingkat kekuatan jiwa dan kekuatan jiwaku telah meningkat pesat," kata Ye Tianfei, merasa cukup puas. Selama proses ini, pemimpin dan dewa-dewa lain dari kelompok angin musim gugur mencoba menyerang ke depan beberapa kali, tetapi Ye Tianfei dengan mudah menangkis mereka dengan satu tangan terentang, membuat mereka tak punya kesempatan untuk campur tangan. "Sudah berakhir, kelompok angin musim gugur kita benar-benar tamat kali ini." Sang pemimpin menyaksikan tanpa daya saat jiwa sisa tuannya dilahap, raut putus asa terpancar di wajahnya. "Kurasa kita harus kabur, orang ini terlalu mengerikan. Terlalu brutal. Kalau kita tetap di sini, kita semua akan mati." Para dewa lain gemetar, masing-masing gemetar ketakutan, dalam hati merencanakan bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk kabur. "Bagaimana, setelah melahap jiwa sisa orang tua ini, apakah kau mendapatkan ingatannya?" Hun Lao bertanya dengan rasa ingin tahu setelah planet-planet kekuatan jiwa Ye Tianfei telah sepenuhnya melahap jiwa yang tersisa. Situasi orang tua ini agak rumit. Dia adalah jiwa yang tersisa, dan ingatannya sudah terfragmentasi. Pertarungan sebelumnya telah merusak jiwa yang tersisa ini, membuatnya semakin terfragmentasi dan tidak terorganisir. "Aku mungkin butuh waktu untuk memilah ingatannya," kata Ye Tianfei sambil memilah-milah ingatan yang telah dikumpulkannya dari jiwa yang tersisa. "Kapten ini adalah murid orang tua itu. Jika kau melahap jiwa kapten juga dan menggunakannya sebagai verifikasi, kau mungkin bisa mendapatkan warisan seni bela dirinya yang lebih lengkap," kata Hun Tua kepada Ye Tianfei. Hun Tua mengerti bahwa keinginan utama Ye Tianfei dalam melahap jiwa yang tersisa adalah untuk mendapatkan warisan seni bela dirinya, terutama kelincahan dan ilmu pedangnya. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua keterampilan ini adalah teknik rahasia jiwa yang paling kuat. "Kau masuk akal," kata Ye Tianfei, tatapannya langsung beralih ke kapten. "Semuanya, bekerja samalah untuk mengendalikan kapten. Aku membutuhkan ingatannya." Ye Tianfei segera mengirimkan pesan telepati kepada ulat sutra naga bertanduk emas, Hum Yao, Huang Sang, dan yang lainnya. Ye Tianfei kemudian melesat, mengerahkan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk menerjang di depan sang kapten sambil meraung. "Nak, kau benar-benar membunuh tuanku. Aku akan melawanmu." Sang kapten menyaksikan tanpa daya saat tuannya dilahap, hatinya dipenuhi keputusasaan. Di tangannya, sebuah pedang panjang, senjata suci tingkat tinggi, tiba-tiba muncul, dan sang kapten menggenggamnya, langsung melepaskan semburan energi pedang. Ribuan energi pedang yang dahsyat, bagaikan lautan luas, membanjiri Ye Tianfei. Meskipun kemampuan pedang sang kapten tidak sekuat milik tuannya, keduanya sama dahsyatnya. Kebanyakan dewa biasa tak akan berani menahan serangan seperti itu secara langsung. Namun, Ye Tianfei berdiri tak bergerak, membiarkan lautan energi pedang yang luas menebasnya. Tepat ketika gumpalan energi pedang yang padat itu mengancam akan menelan Ye Tianfei,
Ye Tianfei tiba-tiba melancarkan pukulan. Ye Tianfei melepaskan tinju hukum ilahi. Naga-naga, yang bersinar dengan cahaya ilahi, terus bermunculan, mengikuti tinju Ye Tianfei dan memadamkan semua energi pedang. Dengan bunyi dentang, pedang panjang sang kapten bertabrakan dengan tinju Ye Tianfei, membuatnya terpental mundur. Tinju Ye Tianfei kemudian menghantam sang kapten tepat di depannya. Sang kapten memang kuat dan berpengalaman dalam pertempuran, tetapi ia hanyalah makhluk surgawi tingkat tinggi dan bukan tandingan Ye Tianfei. Tinju hukum ilahi yang dilepaskan Ye Tianfei adalah teknik tinju fisik terkuat yang dikuasainya saat ini. Naga-naga, satu demi satu, mengepul ke depan, dipenuhi aura pembunuh, mengepung sang kapten. Kekuatan fisik mengerikan yang dikerahkan pada badan sang kapten langsung memberikan tekanan yang mengerikan, memperlambat gerakannya. Dengan kehebatan bertarungmu, bahkan Dewa Surgawi sempurna biasa pun takkan mampu menandingimu. Bagaimana kau bisa berkultivasi hingga tingkat ini di usia semuda itu? Sang kapten, yang kewalahan oleh kekuatan tinju Ye Tianfei, tampak ngeri. Detik berikutnya, dengan bunyi gedebuk, tinju Ye Tianfei mendarat di bahunya. Kekuatan fisik yang mengerikan mengalir deras dari tinju Ye Tianfei bagaikan banjir bandang, menghancurkan badan sang kapten. Dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, melepaskan tinju hukum ilahinya terlalu berat untuk ditahannya. Aku tak percaya aku kapten kelompok angin musim gugur, sosok ternama di Void ke-6, namun hari ini aku jatuh di tangan junior sepertimu. Aku tak bisa terima ini. Kapten itu mendesah, menyadari badannya sendiri tak berdaya dan situasinya tak ada harapan. Kelompok angin musim gugurmu telah melakukan banyak kejahatan dan hutang berdarah. Kau bahkan lebih seperti pemimpin bandit. Terlebih lagi, kau memprovokasiku. Nasib ini tak terelakkan. Ye Tianfei mensibir. Kemudian, Ye Tianfei menekan dan menyegel jiwa dan badan pemimpin itu. Aku jauh lebih dari satu-satunya yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan ini. Sekalipun kau membunuhku, masih akan ada banyak penjahat di kehampaan ke-6 ini. Jangan berpikir bahwa kelompok angin musim gugur kita adalah satu-satunya yang melakukan kejahatan. Di kehampaan ke-6 ini, ada banyak kekuatan yang sama jahatnya dengan kita. Sulit untuk mengatakan berapa banyak yang bisa kau kendalikan. Ngomong-ngomong, hal terakhir yang seharusnya dilakukan kelompok angin musim gugur kita adalah memprovokasi penjahat kecil sepertimu. Pemimpin itu berkata dengan marah sebelum disegel, tampak sangat tidak mau menerima konsekuensinya. Lari, melihat pemimpin mereka dikalahkan dan disegel oleh Ye Tianfei hanya dalam beberapa gerakan, para dewa lain dari kelompok angin musim gugur kehilangan semua semangat juang mereka. Wajah mereka memucat ketakutan dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Bukankah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Ye Tianfei mensibir dan menghentakkan kakinya saat berbicara. Gemuruh. Dengan posisi Ye Tianfei sebagai pusat, satu demi satu formasi bumi muncul, menyebar ke segala arah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, area luas yang berpusat di sekitar Ye Tianfei sepenuhnya dikelilingi oleh formasi dan formasi bumi. Selain formasi dan formasi bumi ini, terdapat juga batasan spasial yang dibuat oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan dinding hantu yang dibangun oleh Huang Sang. Ye Tianfei telah diam-diam mengerahkan formasi dan formasi bumi ini sebelum menyerang sang pemimpin, dengan tujuan mencegah para dewa lainnya melarikan diri. Oh tidak, formasi dan formasi bumi ini sangat kuat. Kita harus melarikan diri. Para dewa, menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh banyak formasi dan formasi bumi, ketakutan dan segera memanggil semua senjata magis mereka, melepaskan berbagai metode untuk menghancurkan formasi tersebut. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Setelah mengaktifkan semua formasi bumi dan formasi bumi, Ye Tianfei melesat, badannya yang kuat langsung membentang luas, mendarat di belakang seorang dewa. Dengan satu pukulan, ia melemparkan dewa itu tinggi ke udara, lalu mengulurkan tangan dan menangkapnya, menahannya. Ini hanyalah dewa tingkat menengah, terlalu lemah di hadapan Ye Tianfei. Ye Tianfei terus menunjukkan keahliannya, mengejar makhluk surgawi dari kelompok angin musim gugur dengan setiap langkah yang diambilnya, lalu menyerang dan menekan mereka. Di antara makhluk surgawi kelompok angin musim gugur, sang pemimpin memiliki alam dan kekuatan tertinggi, makhluk surgawi tingkat tinggi. Namun, ia tak mampu menahan lebih dari 2 atau 3 pukulan dari Ye Tianfei, apalagi yang lainnya.
Sesaat kemudian, semua makhluk surgawi dari kelompok angin musim gugur telah ditekan dan disegel oleh Ye Tianfei. Tak seorang pun mampu melarikan diri. Sudah berakhir, kelompok angin musim gugur kita benar-benar tamat. Setelah ditekan dan disegel, para makhluk surgawi dari kelompok angin musim gugur benar-benar putus asa. Pada saat ini, pasukan tingkat tinggi aliansi, bersama dengan klon Ye Tianfei, memimpin pasukan untuk mengejar sisa-sisa terakhir kelompok angin musim gugur. Biar aku yang melakukannya, kata Huang Sang sambil melambaikan tangannya, memimpin pasukan Mahiyat dan hantunya untuk mengejar makhluk surgawi yang tersisa dari kelompok angin musim gugur. Tak lama kemudian, sisa anggota kelompok angin musim gugur jatuh ke tangan Huang Sang. Jasad mereka dimasukkan ke dalam kantong Mahiyat, dan sebagian jiwa mereka dilahap oleh Huang Sang, sementara yang lain berubah menjadi hantu. Dengan demikian, markas besar kelompok angin musim gugur yang terkenal kejam hancur total. Mulai sekarang, ini akan menjadi markas cabang pasukan aliansi kita, kata Ye Tianfei kepada para pemimpin pasukan aliansi. Tuan Muda Ye, kami mengerti, jawab para pemimpin pasukan aliansi dengan penuh semangat. Saya tidak percaya kelompok angin musim gugur yang terkenal itu dihancurkan oleh pasukan aliansi kita. Banyak pemimpin pasukan aliansi yang tak mampu menahan kegembiraan mereka, angkat bicara. Tepatnya, Tuan Muda Ye lah yang memusnahkan mereka. Jika Tuan Muda Ye tidak mengambil tindakan terhadap dewa-dewa kelompok angin musim gugur, pasukan aliansi kita sendiri tidak akan mampu menghancurkan mereka. Kata beberapa pemimpin, saya tahu, tapi Tuan Muda Ye berasal dari aliansi kita. Dia pendiri aliansi kita, jadi, kelompok angin musim gugur dihancurkan oleh aliansi kita. Bantah seseorang. Ye Tianfei kemudian memerintahkan para perwira tinggi aliansi untuk memimpin pasukan mereka dan mulai membersihkan medan perang. Orang-orang itu punya banyak sekali barang. Ulat sutra naga bertanduk emas telah mengumpulkan berbagai macam harta karun yang ditinggalkan di medan perang oleh para dewa kelompok angin musim gugur, termasuk dewa surgawi, dewa sejati, dan dewa virtual. Setelah mengumpulkan semua harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa kelompok angin musim gugur, ulat sutra naga bertanduk emas menyeringai lebar sambil menghitungnya. Pasti masih banyak lagi. Pasti ada banyak gudang harta karun rahasia di markas kelompok angin musim gugur. Kita harus mencari dengan saksama dan tidak boleh melewatkan satupun. Setelah membersihkan semua harta karun dari medan perang, ulat sutra naga bertanduk emas, yang masih belum puas, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan mulai mencari gudang harta karun di markas kelompok angin musim gugur. Klan ulat sutra naga bertanduk emas memiliki kepekaan alami terhadap harta karun, berburu harta karun adalah salah satu bakat mereka. Tak lama kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas menemukan beberapa gudang harta karun. Gudang-gudang ini sangat tersembunyi dan dijaga ketat, tetapi hanya sedikit tempat di dunia yang dapat menahan laju ulat sutra naga bertanduk emas. Dengan bantuan Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, setelah berusaha keras, berhasil membobol setiap brankas ini. Kita telah menemukan emas, sungguh menemukan emas. Kita telah menemukan semua kekayaan yang dikumpulkan oleh kelompok angin musim gugur selama bertahun-tahun. Ulat sutra naga bertanduk emas menyeringai, tak mampu menutup mulutnya. Ya, Tuan, kita telah menemukan emas. Hu Miao, seorang yang rakus uang, menghitung harta karun di brankas kelompok angin musim gugur, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan ia berteriak berulang kali. Jumlah harta karun yang tersimpan di brankas kelompok angin musim gugur sungguh mencengangkan. Di antaranya terdapat beberapa harta karun yang sangat berharga dan langka, beberapa bahkan membuat Ye Tianfei tersipu karena kegembiraan. Namun kini, semua eliksir tingkat dewa-dewa miliknya telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Aku menduga bahkan kapten dan para dewa lainnya tidak mengetahui eliksir tingkat dewa-dewa ini, melainkan jiwa yang tersisa telah merahasiakannya. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Seharusnya begitu. Ye Tianfei mengangguk. Itu karena Ye Tianfei telah menemukan eliksir tingkat dewa-dewa ini, berdasarkan ingatan jiwa yang tersisa, di sudut salah satu brankas harta karun. Brankas itu sudah tertutup debu dan ditutupi beberapa formasi canggih serta sejumlah besar pembatas yang dirancang untuk menyegel dan mengisolasi brankas tersebut. Setelah membersihkan beberapa gudang harta karun grup angin musim gugur, Ye Tianfei memperoleh banyak artefak magis tingkat dewa, herba obat, kristal energi, kepingan giok untuk teknik kultivasi, dan harta karun tingkat dewa lainnya.
Teknik kultivasi tingkat dewa ini cukup mengesankan. Aku akan mencoba mempraktikkannya nanti, pikir Ye Tianfei. Tentu saja, jumlah harta karun tingkat rendah bahkan lebih banyak lagi. Karena grup angin musim gugur adalah faksi yang besar dan beragam, dengan begitu banyak anggota yang berkultivasi setiap hari, jumlah sumber daya kultivasi yang tersimpan di markasnya sangat besar. Setelah membersihkan beberapa gudang harta karun grup angin musim gugur, kekayaan Ye Tianfei meroket. Mulai sekarang, sumber daya kultivasi ini akan didistribusikan kepada anggota pasukan aliansi kita sesuai kebutuhan untuk kultivasi. Semuanya, tenanglah, berkultivasilah. Selama kalian mendedikasikan waktu dan energi kalian untuk kultivasi, aku akan menyediakan sumber daya yang cukup. Ye Tianfei mengumpulkan para pejabat tinggi aliansi dan mendistribusikan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Kami akan segera menyampaikan perintah Anda. Mulai sekarang, anggota pasukan aliansi kami akan berlatih lebih giat lagi. Para perwira tinggi aliansi menyatakan dukungan mereka. Kelompok angin musim gugur telah dihancurkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ulat sutra naga bertanduk emas menghampiri Ye Tianfei dan bertanya. Dia bermaksud merampok lebih banyak pasukan dan terus memperkaya diri. Hu Miao, tentu saja, memahami niat ulat sutra naga bertanduk emas dan segera menunjukkannya. Bukankah itu ide yang bagus? Kita bisa melenyapkan pasukan yang berkolusi dengan faksi penjaga dan meraup untung sekaligus, membunuh dua burung dengan satu batu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Setelah menghancurkan sekte misterius hitam, gedung Sifang, sekte Tianhai, dan kelompok angin musim gugur, faksi penjaga masih memiliki satu sekutu kuat terakhir. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Istana Mahiat Yin, seru ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Tapi kekayaan utama Istana Mahiat Yin kemungkinan besar adalah Mahiat, beserta harta karun gelap lainnya. Benda-benda itu tidak cocok untuk kita, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Aula Mahiat Yin adalah salah satu sekutu terbesar fraksi penjaga di Void ke-6. Menghancurkannya akan melemahkan fraksi penjaga secara signifikan. Namun, Aula Mahiat Yin kemungkinan lebih kuat daripada kelompok angin musim gugur. Untuk mengalahkannya, kita mungkin membutuhkan sumber daya yang ditinggalkan oleh kedua senior itu. Atau, kita bisa berhadapan dengan fraksi penjaga terlebih dahulu, lalu ketika ada kesempatan, menghancurkan Aula Mahiat Yin. Aula Mahiat Yin adalah kekuatan yang sangat jahat, seringkali menghancurkan seluruh wilayah dan memusnahkan seluruh klan untuk mengumpulkan Mahiat. Meninggalkan kekuatan ini hanya akan menjadi ancaman potensial. Ye Tianfei merenung sejenak dan berkata, ya, kita telah menghancurkan begitu banyak poster depan Aula Mahiat Yin sebelumnya. Mereka pasti sudah membenci kita. Karena itu, yang terbaik adalah melenyapkan kekuatan jahat ini. Hun Lao mengangguk setuju. Namun, markas Aula Mahiat Yin sangat tersembunyi. Aku masih belum tahu di mana letaknya. Meskipun aku telah melahap jiwa banyak dewa Aula Mahiat Yin, yang kupelajari dari ingatan mereka hanyalah informasi tentang poster depan mereka. Ye Tianfei memilah-milah ingatan jiwa para dewa kuil Yingsu yang telah ia lahap sebelumnya dalam benaknya, dan tidak menemukan informasi tentang markas kuil Yingxi. Karena para dewa yang ia lahap, baik dewa virtual, dewa sejati, maupun dewa surgawi, semuanya berasal dari beberapa markas cabang kuil Yingxi, dan tak satu pun dari mereka memiliki ingatan tentang markas tersebut. Kurasa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kuil Yingxi belum mendirikan markas cabang di ruang hampa ke-6 ini. Semuanya adalah markas cabang. Markas kuil Yingxi yang sebenarnya seharusnya berada di ruang hampa lainnya. Ini berbeda dengan perkemahan penjaga. Meskipun markas asli perkemahan penjaga juga berada di ruang hampa lainnya, terdapat markas cabang perkemahan penjaga di ruang hampa ke-6. Kemungkinan kedua adalah ingatan para dewa kuil Yingsu yang kau lahap telah dibatasi. Semua ingatan tentang markas telah disegel, jadi kau tidak bisa membacanya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, Hun Lao berpikir sejenak dan berkata, mendengar apa yang kau katakan, jiwa para dewa di istana Yingxi seharusnya dibatasi, menyegel berita tentang markas. Jika tidak, bahkan jika tidak ada markas cabang istana Yingxi di Void ke-6, para dewa itu akan memiliki ingatan tentang markas istana Yingxi di Void lain. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Hun Lao.
Hun Lao memiliki ingatan tentang klan pohon dunia Chaos, jadi dia bisa dikatakan sangat berpengetahuan. Kalau begitu, mari kita mulai berurusan dengan Kam Penjaga. Pertempuran yang menentukan antara kita dan pasukan ini akan segera tiba, kata Ye Tianfei perlahan. Dalam periode waktu berikutnya, pertama-tama kita akan menguasai sebagian besar markas cabang Kam Penjaga di Void ke-6 dan menjadikannya pasukanku. Ini akan meminimalkan kekuatan keseluruhan Kam Guardian dan meningkatkan kekuatan pihak kita. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu berbicara lagi. Baiklah, setiap poster depan Kam Guardian menguntungkan, jadi mari kita bertindak sekarang. Ulat Sutra Naga bertanduk emas mengangguk setuju berulang kali. Ia tahu bahwa kekayaan yang terkumpul di setiap poster depan Kam Guardian kemungkinan besar lebih kaya daripada markas pasukan biasa lainnya. Selanjutnya, Ye Tianfei diam-diam berjalan di kekosongan ke-6, terus-menerus memasuki satu demi satu poster depan Kam Guardian, dan diam-diam menaklukkan semua dewa sejati dan dewa virtual di poster depan ini sebagai klonnya sendiri. Sebelum memasuki poster depan ini, Ye Tianfei biasanya akan membiarkan beberapa klonnya masuk, menenangkan para dewa sejati dan dewa virtual di dalamnya, dan mencari alasan untuk mengumpulkan semua dewa sejati dan palsu di sub pangkalan, lalu ia akan muncul dan menangkap mereka semua sekaligus. Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hunku akan diam-diam melakukan berbagai teknik rahasia atau mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Pembatasan ruang di sekitar sub pangkalan ini, menyegel ruang dengan rapat untuk mencegah anggota Kam Guardian di sub pangkalan mengirimkan sinyal bahaya. Dengan cara ini, Ye Tianfei dapat mengendalikan sub pangkalan ini satu persatu tanpa disadari siapapun dan menjadikan mereka bawahannya. Sebelumnya, Ye Tianfei telah menguasai Sekte Suan Hitam, Menara Sifang, Sekte Tianhai, dan grup Qiu Feng. Ketika kekuatan besar mengambil tindakan, mereka sering mengirim Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hun Lao untuk membangun perimeter di sekitar markas mereka, menyegel ruang dan mengisolasi komunikasi. Bahkan Ye Tianfei sendiri mungkin tidak dapat menyegel area yang luas, tetapi Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hun Lao mampu. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, khususnya, telah mencapai kultivasi spasial yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa bahkan Ye Tianfei kini dikalahkan oleh Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Tak lama kemudian, Ye Tianfei telah menguasai sebagian besar poster depan faksi Guardian di Void ke-6. Namun, Ye Tianfei, terlepas dari semua upayanya, tidak dapat menemukan beberapa poster depan atau pangkalan rahasia yang tersembunyi. Hanya diketahui oleh anggota inti fraksi Guardian. Karena itu, ia menyerah. Melalui ingatan beberapa dewa Guardian yang sebelumnya ia lahap, Ye Tianfei tahu bahwa fraksi Guardian memiliki banyak pos dan pangkalan rahasia semacam itu di Void ke-6. Namun, hanya beberapa anggota inti fraksi Guardian yang tahu lokasi persis mereka, membuat para dewa dan pejabat tinggi fraksi Guardian sama sekali tidak menyadarinya. Karena itu, Ye Tianfei akhirnya menyerah dalam pencarian. Sekarang setelah sebagian besar pos Guardian jatuh ke tanganmu, kau telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar di Void ke-6. Aku yakin sudah waktunya bagimu untuk menghadapi Guardian secara langsung, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Ya, sudah waktunya. Sebelum kedua tetua itu pergi, mereka mendesakku untuk bertindak secepat mungkin, untuk menghabisi pasukan Guardian di Void ke-6 sesegera mungkin. Sekaranglah waktunya. Namun, sebelum pertempuran yang menentukan dengan Guardian, aku harus melunasi dendam lama dengan Sekte Ling Qiao. Tatapan Ye Tianfei beralih ke markas besar Sekte Ling Qiao. Selama periode ini, orang-orang Sekte Ling Qiao bersembunyi di markas, sementara pasukan kubu penjaga mengepung markas Sekte Ling Qiao. Konfrontasi antara kedua kekuatan besar masih berlangsung. Banyak warisan leluhur yang tersisa di markas Sekte Ling Qiao, dan Sekte Ling Qiao mengandalkan warisan ini untuk melakukan perlawanan terakhir. Kubu penjaga tampaknya tidak terburu-buru. Semua orang mengerti bahwa Sekte Ling Qiao telah benar-benar gagal dalam pertempuran ini dan seharusnya tidak memiliki peluang untuk menyerah. Di saat yang sama, kekuatan-kekuatan besar yang telah beraliansi dengan Sekte Ling Qiao juga sedang dibantai oleh kubu penjaga, sehingga Void ke-6 relatif kacau selama periode ini. Pasukan kubu penjaga tidak hanya mengepung markas Sekte Ling Qiao, tetapi juga mengirimkan banyak pasukan untuk menghadapi kekuatan yang bersekutu dengan Sekte Ling Qiao. Pertempuran pecah di mana-mana di Void ke-6. Justru karena situasi yang begitu kacau,
Ye Tianfei dapat dengan mudah menghancurkan markas beberapa kekuatan besar seperti Sekte Suan Hitam, dan menguasai sebagian besar markas cabang kubu penjaga. Sekarang, mari kita pergi ke markas Sekte Ling Qiao, kata Ye Tianfei lembut. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang telah dipupuk kedua senior itu di dalam kekosongan keenam. Ye Tianfei menatap ke kehampaan yang jauh dan berbisik. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sebuah token dan mengirim pesan. Sesaat kemudian, di dalam kekosongan keenam, satu demi satu makhluk merasakan pesan itu dan mengeluarkan kepingan giok mereka. Sepertinya Tuan Muda Ye akan bertindak. Sampaikan perintahnya, segera kumpulkan pasukanmu, bersiap untuk berangkat, dan patuhi perintah Tuan Muda Ye. Di dalam kekosongan keenam, satu demi satu makhluk berdiri, melihat ke arah kehampaan yang jauh dan berbicara. Kemudian, di dalam kehampaan kekosongan keenam, gelombang demi gelombang pasukan tiba-tiba muncul. Pasukan ini banyak jumlahnya, namun tidak berantakan, tampak terlatih dengan baik dan memancarkan aura yang kuat. Beberapa berasal dari faksi dan klan terkemuka, sementara yang lain berasal dari faksi yang kurang dikenal atau dunia yang tidak dikenal. Setelah muncul di kehampaan, mereka semua menuju satu tujuan, markas Sekte Ling Qiao. Sepertinya pasukan yang dilatih oleh kedua senior itu telah memulai gerakan mereka. Sudah waktunya aku mengunjungi Sekte Ling Qiao. Tak lama kemudian, Ye Tianfei menerima laporan tentang kemunculan tiba-tiba sejumlah besar pasukan tak dikenal di dalam kekosongan keenam. Semuanya berkumpul menuju markas Sekte Ling Qiao. Senyum mengembang di wajahnya saat ia berbicara. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan pasukan aliansi ke Menara Hantu dan menuju markas Sekte Ling Qiao. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dekat markas Sekte Ling Qiao, sebuah altar melayang di kehampaan. Di atas altar duduk seorang pria tua berjubah. Tak lain dan tak bukan, penyihir tua dari faksi penjaga. Sejumlah besar penjaga berpangkat tinggi berdiri di sekitar altar, termasuk kepala penjara. Selama periode ini, para penjaga telah mengepung markas Sekte Ling Qiao dan mengerahkan berbagai pasukan untuk menghadapi faksi-faksi utama yang bersekutu dengan Sekte Ling Qiao. Seiring berita tentang hancurnya markas masing-masing faksi utama berdatangan, para pemimpin penjaga tampak bersemangat, masing-masing dengan senyum di wajah mereka. Namun, penyihir tua itu terus-menerus menganalisis situasi terkini. Awalnya, ia tersenyum, karena ia menyimpulkan bahwa para penjaga memiliki keunggulan yang jelas dalam pertempuran di antara mereka, tanpa peluang bagi Sekte Ling Qiao untuk bangkit kembali. Namun, selama beberapa hari berikutnya, ekspresi penyihir itu perlahan-lahan menjadi gelap, terkadang bahkan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemampuan perseptif kepala penjara sungguh luar biasa, dan ia mengamati setiap perubahan ekspresi penyihir itu. Penyihir tua, apakah kau telah menyimpulkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Kepala penjara tak kuasa menahan diri untuk bertanya, memperhatikan ekspresi penyihir tua yang semakin muram. Dia tahu kemampuan deduksi penyihir tua itu luar biasa canggih. Semua peristiwa dan keputusan besar dalam fraksi Guardian selalu mengharuskan penyihir tua itu untuk mendeduksinya sendiri sebelum membuat keputusan akhir, jadi dia selalu mempercayainya. Tuan, saya memang telah menyimpulkan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Menurut deduksi saya, situasi di dalam fraksi Guardian kekosongan keenam kita tampak mengerikan. Lebih tepatnya, kita bahkan mungkin berada dalam bahaya kepunahan. Penyihir tua itu mendesah dan menjawab, apa? Fraksi Guardian kita dalam bahaya kepunahan. Bagaimana mungkin? Sekte Langit Tinggi telah sepenuhnya dikalahkan oleh kita, dan kita akan segera dimusnahkan. Setelah menghancurkan Sekte Langit Tinggi dan pasukan sekutu itu, fraksi Guardian kita akan benar-benar menjadi satu-satunya negara adidaya di kekosongan keenam ini, dan kita akan menguasai kehampaan. Situasi saat ini sangat menguntungkan bagi fraksi Guardian kita. Ya, penyihir tua, bagaimana kau bisa mengatakan fraksi Guardian kita dalam bahaya kepunahan? Para pejabat tinggi lainnya, setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu, benar-benar tak percaya dan mulai berbicara. Memang, situasi saat ini sangat menguntungkan bagi fraksi Guardian kita. Namun, deduksi saya menunjukkan bahwa fraksi Guardian kita benar-benar berada dalam bahaya kepunahan, dan itu semakin dekat dan dekat. Saya telah melakukan deduksi ini selama beberapa hari terakhir, dan setiap kali hasilnya serupa. Penyihir tua itu mendesah dan berbicara. Benarkah? Kepala penjara mengerutkan kening mendengar kata-kata penyihir tua itu.
Penyihir tua, apakah deduksi Anda mengungkapkan penyebab kehancuran Guardian kita? Apakah itu Sekte Ling Qiao? Mungkinkah Sekte Ling Qiao menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Meskipun untuk sementara kalah, mereka diam-diam mempersiapkan serangan balik besar terhadap Guardian kita. Kepala penjara merenung sejenak dan bertanya. Tidak, menurut deduksi saya, Sekte Ling Qiao telah mencapai puncaknya dan pasti menuju kemunduran, bahkan kepunahan. Oleh karena itu, ancaman kehancuran Guardian kita tidak mungkin berasal dari Sekte Ling Qiao. Kata penyihir tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Tapi di Void ke-6 ini, selain aliansi yang dibentuk oleh Sekte Ling Qiao, bagaimana mungkin ada orang atau kekuatan lain yang bisa mengancam Guardian kita? Kepala penjara mendengarkan kata-kata penyihir tua itu dengan sedikit rasa tidak percaya. Ya, saat ini di Void ke-6, selain Camp Guardian kita, satu-satunya kekuatan besar yang mampu mengancam kita adalah aliansi yang dibentuk oleh Sekte Ling Qiao. Karena Sekte Ling Qiao berada di ambang kepunahan, tidak ada kekuatan atau individu kuat lain di Void ke-6 yang bisa mengancam Camp Guardian kita. Penyihir tua, mungkinkah kau terus-menerus menyimpulkan dan menghabiskan begitu banyak energi dan usaha akhir-akhir ini, dan mungkin kelelahan, yang menyebabkan kesalahan dalam deduksimu? Tanya seorang tetua Guardian senior. Penatua Lu, kuharap kelelahan adalah penyebab kesalahanku, tetapi intuisiku mengatakan bahwa Camp Guardian kita akan segera menghadapi krisis yang mengerikan. Jika kita tidak menanganinya dengan tepat, Camp Guardian kita di Void ke-6 bisa saja musnah. Aku tidak akan bercanda tentang sesuatu yang seserius ini, sesuatu yang menyangkut keselamatan Camp Guardian kita. Penyihir tua itu menggelengkan kepalanya dan berbicara. Kalian semua tahu bahwa kemampuan deduksi penyihir tua itu selalu termasuk yang terbaik di Void ke-6, jadi kita sama sekali tidak bisa mengabaikan hasil deduksi penyihir tua itu. Mulai sekarang, kita harus sepenuhnya siap menghadapi krisis apapun di Camp Guardian kita. Aku percaya bahwa selama kita bersatu, apapun krisisnya, Camp Guardian kita dapat mengatasinya. Melihat keyakinan penyihir itu, kepala penjara tidak berani mengabaikannya dan segera meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Kepala penjara, aku akan melanjutkan deduksi sekarang. Penyihir tua itu mengeluarkan banyak pil dan menelannya satu persatu, mengisi kembali energi dan fokus mental yang terkuras selama proses deduksi. Kemudian ia duduk bersila di altar dan melanjutkan deduksinya. Mungkinkah itu dia? Tiba-tiba, penyihir tua itu melihat sesosok samar dan terkejut. Ia merasa sosok samar ini agak familiar, tetapi ia tidak dapat mengenalinya saat ini. Krisis yang dihadapi kubu pembela kita seharusnya berasal dari pemilik sosok ini, tetapi siapakah dia? Penyihir tua itu menjadi sedikit cemas setelah mendeduksi sosok ini dan mulai mendeduksi identitasnya. Namun, ia mendapati bahwa sosok itu sangat kabur, dikelilingi oleh sejumlah besar hukum yang mendalam. Bahkan dengan kemampuan deduksinya, ia tidak dapat mendeduksi penampilan, aura, atau identitas aslinya. Kepala penjara, aku telah menyimpulkan sebuah sosok, dan rasanya seperti deja vu. Namun, aku telah menjalani begitu banyak kehidupan, dan aku telah mengenal begitu banyak makhluk, sehingga aku tidak dapat langsung mengenalinya. Selanjutnya, aku akan mencurahkan seluruh energiku untuk menyimpulkan identitas sosok itu. Setelah aku menemukannya, kita harus menemukan cara untuk menemukannya, dan idealnya, melenyapkannya. Ancaman terhadap kamp penjaga kita bisa jadi disebabkan olehnya. Penyihir tua itu berbicara melalui telepati kepada kepala penjara. Baiklah, penyihir tua, cepatlah dan simpulkan identitas sosok itu sesegera mungkin. Lalu, aku akan mencarinya sendiri. Siapapun yang mengancam kehancuran kamp penjaga kita di kekosongan ke-6 pastilah sosok yang tangguh. Aku khawatir hanya aku yang bisa menghadapinya secara pribadi. Kepala penjara, setelah menerima pesan telepati dari penyihir itu, menanggapinya dengan sangat serius dan segera merespons. Ia tahu kemampuan deduksi penyihir tua itu termasuk yang terbaik di seluruh kekosongan ke-6, dan prediksinya kemungkinan besar benar. Pada saat ini, sesosok mendekat dari kejauhan dan berhenti di suatu titik di kehampaan di depan markas Sekte Ling Qiao. Sosok itu adalah Ye Tianfei. Berdiri di luar gugus dunia tempat markas Sekte Ling Qiao berada, Ye Tianfei memandang dari kejauhan. Ia melihat bahwa markas Sekte Ling Qiao memang dikepung oleh pasukan besar dari faksi penjaga. Terutama di pintu masuk dan keluar,
Lebih dari selusin Dewa Langit duduk bersila, menghalangi mereka. Banyak formasi pengepungan telah dikerahkan, lapis demi lapis, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tabir cahaya formasi, baik yang tampak maupun tak tampak, muncul dari waktu ke waktu, seperti payung raksasa yang menyilaukan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Sejumlah besar pasukan penjaga ditempatkan di ruang di sekitar markas Sekte Ling Qiao, berdesakan rapat, bendera mereka berkibar tertiup angin. Seperti tim patroli yang berenang di laut dalam, mereka berpatroli di kehampaan di dekatnya. Begitu Ye Tianfei tiba, ia merasakan puluhan klonnya sendiri. Klon-klon ini berada di antara pasukan penjaga, baik dewa sejati maupun dewa palsu. Ye Tianfei dengan cepat mengakses ingatan para klon ini dan segera mengetahui semua yang terjadi di markas Sekte Ling Qiao. Ternyata anggota Sekte Ling Qiao telah bersembunyi di dalam markas selama periode ini, dan tidak muncul untuk bertarung. Para penjaga juga untuk sementara memanfaatkan situasi ini, mengirimkan sebagian pasukan mereka untuk menghadapi mereka yang bersekutu dengan Sekte Ling Qiao. Mungkin saja mereka berniat melenyapkan pasukan sekutu tersebut terlebih dahulu, baru kemudian memusatkan pasukan mereka melawan Sekte Ling Qiao. Bagaimanapun, pertempuran antara dua faksi utama ini telah diputuskan. Para penjaga telah sepenuhnya mengendalikan situasi, dan Sekte Ling Qiao hanya bertahan, entah berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Jika Sekte Ling Qiao sebelumnya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan terhadap pasukan aliansi, mereka bisa saja menerima bantuan darimu dan kedua penguasa misterius itu, dan kekalahan mereka tidak akan terelakkan. Namun, mereka telah membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Ambisi kejam Sekte Ling Qiao, dalam menghadapi pasukan aliansi, telah menyebabkan hasil ini. Kata Hun Lao lembut, faksi ini tidak layak ditolong. Ye Tianfei mengangguk, kepala penjara ada di sana. Tatapan Ye Tianfei beralih ke sebuah titik di dekat markas Sekte Ling Qiao. Di sana, sesosok duduk bersila di kehampaan, mata terpejam, tak bergerak. Itu adalah kepala penjara. Namun, setelah mengamati sejenak, Ye Tianfei menemukan penghalang yang mengelilingi kepala penjara, mencegah siapapun merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Apakah orang ini wujud asli atau klon? Hun Lao juga merasakan keberadaan kepala penjara, tetapi tidak tahu apakah itu wujud aslinya atau klon, dan agak terkejut. Dia pasti menggunakan teknik isolasi tingkat tinggi untuk menghalangi persepsi siapapun. Kata Ye Tianfei, orang ini cukup kuat, setidaknya, aku jelas tidak bisa mengalahkannya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas, sedikit khawatir. Penyihir tua itu juga ada di sini. Tatapan ulat sutra naga bertanduk emas jatuh ke sisi kepala penjara. Di sebelahnya, seorang pria tua, terbungkus jubah panjang yang berkibar, duduk bersila. Pria tua ini tak lain adalah penyihir tua dari faksi Guardian. Saat itu, penyihir tua itu tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah Ye Tianfei. Jadi, bocah ini, penyihir tua itu mengerutkan kening saat melihat Ye Tianfei. Sebelumnya, ia telah mengirim pasukannya untuk memaksa Ye Tianfei ke Laut Purba, yang menciptakan perseteruan sengit di antara keduanya. Ye Tianfei melirik penyihir tua itu, dengan seringai di wajahnya. Orang tua inilah yang memaksa kita ke Laut Purba. Kita akan berdamai dengannya sekarang. Ulat sutra naga bertanduk emas langsung berteriak saat melihat penyihir tua itu. Sebelumnya, pengejaran terus-menerus oleh makhluk surgawi dari Kam Guardian telah membuat Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan yang lainnya bersembunyi, merasa sangat frustrasi. Kini, saat musuh bertemu, kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Tunggu sebentar, setelah aku selesai dengan Sekte Ling Qiao, giliran mereka. Kata Ye Tianfei. Mengetahui bahwa kepala penjara dan penyihir tua itu telah menemukannya, Ye Tianfei pun meninggalkan persembunyiannya dan menampakkan diri. Kepala penjara segera melepaskan energi jiwanya, merasakan Ye Tianfei di udara. Duar, duar, duar. Energi jiwa kepala penjara yang kuat melonjak, mengancam akan menenggelamkan badan Ye Tianfei. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan energi jiwa melonjak keluar, membentuk lapisan pelindung tebal di sekujur badannya. Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas juga segera melepaskan mistisisme spasial mereka, mengisolasi ruang di sekitar Ye Tianfei. Bagus sekali, anak muda, kau berhasil mengganggu persepsi jiwaku. Kepala penjara di kejauhan mengangguk tanda penghargaan. Ye Tianfei melesat dan tiba di pintu masuk markas Sekte Ling Qiao.
Mengabaikan para penjaga yang berkumpul, ia melangkah masuk. Berhenti, sejumlah besar penjaga bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah, mencoba menghentikannya. Biarkan dia masuk, kata kepala penjara sambil tersenyum tipis. Para penjaga segera bubar, tidak lagi berusaha menghentikan Ye Tianfei. Gemuruh, formasi muncul satu demi satu, menghalangi jalan Ye Tianfei. Formasi-formasi ini dibentuk oleh para penjaga untuk mengepung sekte Lingqiao. Ye Tianfei, tanpa ekspresi, melangkah maju, dengan mudah melewati formasi demi formasi. Sesaat kemudian, ia memasuki markas sekte Lingqiao. Formasi-formasi darurat ini tak berguna bagi Ye Tianfei. Tuan penjara, anak ini tampaknya semakin kuat. Bisik penyihir tua itu, duduk bersila di samping kepala penjara, tatapannya tertuju pada Ye Tianfei. Ya, dia tampaknya semakin kuat. Kepala penjara mengangguk. Tingkat pertumbuhan anak ini sungguh menakjubkan. Jika dia terus tumbuh seperti ini, aku khawatir suatu hari nanti kita takkan mampu menghadapinya. Kata penyihir tua itu, jika dia tak bisa kugunakan, maka aku akan menghancurkannya. Kata kepala penjara, menatap punggung Ye Tianfei. Aku selalu merasa anak ini agak berbahaya. Dia seperti pisau tajam. Jika digunakan dengan baik, dia bisa membantu kita membunuh musuh, tetapi jika salah digunakan, dia bisa membahayakan faksi penjaga kita. Bisik penyihir tua itu, kekuatannya memang agak aneh, bahkan aku sendiri sulit melihatnya sekarang. Tapi dia hanya junior, sekuat apapun dia, pasti ada batasnya. Kepala penjara menyipitkan mata setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu, lalu berbicara perlahan. Dia pasti akan masuk untuk membuat masalah bagi sekte Lingqiao. Biarkan dia membuat masalah untuk sementara waktu, dan kita lihat saja nanti. Kata penyihir tua itu sambil tersenyum. Saat itu, Ye Tianfei sudah memasuki markas sekte Lingqiao. Markas sekte Lingqiao terletak di sebuah gugus dunia besar, yang separuhnya telah ditempati oleh pasukan penjaga, sehingga banyak pasukan penjaga berkeliaran di dalam gugus dunia tersebut. Ye Tianfei juga melihat kepala penjara dan penyihir tua itu, duduk bersila di suatu tempat di dalam markas sekte Lingqiao. Mereka pasti klon dari kepala penjara dan penyihir tua itu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Mungkin mereka yang di luar juga klon. Mereka semua punya teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka, jadi agak sulit membedakan. Mereka klon atau asli, tapi untuk sekarang, mari kita abaikan saja. Ye Tianfei melirik kepala penjara dan penyihir tua yang duduk bersila di kejauhan, lalu mengabaikan mereka. Kemudian, Ye Tianfei tiba di depan sebuah dunia di markas sekte Lingqiao. Dunia ini adalah dunia yang paling dijaga ketat di dalam markas sekte Lingqiao. Para petinggi dan personel kunci sekte telah berlindung di dalamnya. Dunia ini telah lama dikelilingi oleh para penjaga, dengan puluhan dewa surgawi ditempatkan di sekitarnya. Dewa-dewa ini berasal dari para penjaga itu sendiri, serta mereka yang berafiliasi dengan faksi masing-masing. Ada 2 dewa surgawi di sana, kemungkinan besar dari kelompok angin musim gugur. Sepertinya mereka belum menyadari markas mereka telah dihancurkan oleh kita, kalau tidak, mereka pasti sudah bersemangat menyerangmu begitu melihatmu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei. Mereka hanya segelintir yang lolos, tak layak disebut. Lagi pula, meskipun anggota kelompok angin musim gugur mungkin brutal, kebanyakan dari mereka didorong oleh keuntungan. Sekarang bahkan setelah markas mereka dihancurkan, mereka mungkin tidak berani datang dan melawan kita hanya dengan beberapa dari mereka. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Setiap kali Ye Tianfei menyerang markas besar faksi-faksi besar, ia akan memerintahkan Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas untuk menempatkan banyak penghalang spasial di ruang hampa di sekitarnya, menghalangi komunikasi. Oleh karena itu, setiap kali markas besar faksi besar mengalami insiden, semua komunikasi yang dikirim oleh mereka yang berada di dalamnya akan dicegat, mencegah mereka menghubungi dunia luar. Setelah Ye Tianfei menghancurkan markas besar faksi-faksi besar tersebut, ia akan meninggalkan beberapa klonnya untuk menjaga mereka. Klon-klon ini awalnya adalah anggota dari faksi-faksi besar tersebut, sehingga berita tentang penghancuran markas beberapa faksi besar, seperti kelompok angin musim gugur, masih belum diketahui hingga saat ini. Mereka dari sekte Lingqiao seharusnya bersembunyi di dunia ini. Ayo langsung masuk, kata Ye Tianfei setelah beberapa saat, melepaskan energi jiwanya untuk merasakan dunia di hadapannya.
Kemudian, Ye Tianfei melangkah maju. Penguasa penjara telah memerintahkannya untuk masuk. Salah satu makhluk surgawi yang menjaga pintu masuk dan keluar dunia ini mengirimkan pesan telepati kepada yang lain, mencegah siapapun mencoba menghentikan Ye Tianfei. Sesampainya di pintu masuk dan keluar, Ye Tianfei langsung merasakan keberadaan puluhan formasi besar, beberapa berasal dari zaman purba, yang lainnya baru saja dipasang. Puluhan formasi besar menghalangi sisi lain pintu masuk dunia ini, mencegah siapapun masuk. Formasi belaka tak bisa menghentikanku. Biar aku saja. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul di samping Ye Tianfei, memimpin jalan. Segudang rune emas misterius terpancar dari badannya saat ia menyerbu maju sambil meraung. Ayo, ikuti aku, tak ada formasi yang akan berhasil melawanku, kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan percaya diri. Ye Tianfei tersenyum tipis dan segera mengikuti langkah ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei tahu bahwa tak banyak tempat di dunia ini yang bisa menghentikan laju ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas memimpin jalan, menuntun Ye Tianfei ke pintu masuk dunia. Detik berikutnya, mereka berdua tiba di dunia baru. Gemuruh demi gemuruh, layar formasi terus bermunculan, melepaskan energi dahsyat, menekan Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas, berusaha menghalangi laju mereka. Ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk, dan rune emas misterius di hadapannya langsung berubah menjadi belati emas berkilauan, menebas ke depan. Krak, krak, serangkaian suara tajam bergema terus-menerus. Ye Tianfei tercengang melihat belati emas berkilauan itu dengan mudah mengiris tirai cahaya formasi di hadapannya, satu demi satu, seolah mengiris tahu. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas menuntun Ye Tianfei melewati celah-celah ini dengan mudah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ulat sutra naga bertanduk emas dan Ye Tianfei dengan mudah melewati puluhan formasi dan memasuki dunia di hadapan mereka. Bagaimana ini mungkin? Beberapa makhluk surgawi di kejauhan tercengang dan tak percaya saat mereka menyaksikan ulat sutra naga bertanduk emas dan Ye Tianfei dengan mudah melewati puluhan formasi. Bayangkan, separuh dari formasi ini ditinggalkan oleh leluhur purba sekte Ling Qiao, sementara yang lainnya baru-baru ini dipasang oleh para pemimpin sekte Ling Qiao menggunakan koleksi bendera formasi tingkat tinggi yang telah lama disimpan. Bahkan makhluk surgawi pun akan kesulitan menembus formasi ini. Namun kini, ulat sutra naga bertanduk emas dan Ye Tianfei melewati semua formasi dengan mudah, seolah berjalan santai. Dia pemimpin pasukan aliansi. Para dewa mengenalinya saat ia muncul. Lagi pula, Ye Tianfei sebelumnya telah membunuh beberapa dewa dari sekte Ling Qiao di depan umum, meninggalkan kesan mendalam pada anggota sekte Ling Qiao. Pemimpin aliansi Ye, aku tidak menyangka kau akan datang. Dari suatu tempat di kejauhan, selusin dewa muncul bersamaan, dengan pemimpin sekte Ling Qiao di garis depan. Saat melihat Ye Tianfei, ia melangkah maju untuk menyambutnya, diikuti oleh selusin dewa. Dewa-dewa ini termasuk dewa-dewa dari sekte Ling Qiao dan dewa-dewa dari faksi-faksi besar yang bersekutu dengan sekte Ling Qiao. Orang ini benar-benar agak aneh. Dunia kita punya begitu banyak formasi canggih, tapi dia berhasil masuk dengan mudah. Bisik seseorang kepada yang lain. Kudengar pemimpin pasukan aliansi ini ahli dalam formasi, mampu menciptakan banyak formasi dalam sepersekian detik. Sepertinya memang benar. Jawab seseorang. Cukup omong kosongnya. Aku di sini untuk satu tujuan, menyelesaikan masalah denganmu, sekte Ling Qiao. Kata Ye Tianfei, tangannya di belakang punggung, tatapannya tenang saat menatap pemimpin sekte Ling Qiao. Meskipun Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas sendirian, mereka tetap tampak tenang menghadapi sekitar selusin dewa langit sekte Ling Qiao dan sekelompok besar pasukan sekte Ling Qiao yang mengawasi dari jauh. Ulat sutra naga bertanduk emas bahkan menunjukkan ekspresi jijik yang jelas. Tuan, kedua orang ini terlalu arogan. Kenapa kita tidak kalahkan saja mereka? Melihat ekspresi Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas, beberapa petinggi sekte Ling Qiao tak kuasa menahan amarah mereka. Mereka telah dijebak di sini oleh pasukan penjaga untuk sementara waktu, tak mampu melarikan diri. Mereka sudah merasa sangat frustrasi, dan kini dua junior muda langsung memprovokasi mereka. Amarah mereka mendidih. Tidak, Ye ini tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menerobos masuk dengan mudah. Mungkin kita bisa mengandalkannya untuk lolos dari kesulitan ini.
Sekte Lingqiao kita sedang dalam situasi genting saat ini. Kita tak mampu menambah musuh lagi. Hal terbaik adalah menyelesaikan masalah ini dengannya, membuatnya berpihak pada kita, memanfaatkannya, dan bekerja untuk Sekte Lingqiao kita. Tuan Sekte Lingqiao telah memantau Ye Tianfei sepanjang waktu dan terkejut mendapati kekuatannya tampak lebih besar dari sebelumnya. Ia kini mulai kesulitan memahami kekuatan sejati Ye Tianfei. Ya, semuanya, pemimpin sekte benar. Taruhan terbaik kita adalah memenangkan hati pemuda ini dan memanfaatkannya demi kebaikan kita. Seorang lelaki tua berjubah hijau, berdiri di samping pemimpin sekte, mengirim telegram kepada para dewa lainnya. Lelaki tua ini adalah Grandmaster Sekte Lingqiao, statusnya di dalam Sekte Lingqiao setara dengan penyihir tua di faksi Guardian. Banyak faksi besar di Void ke-6 memiliki ahli deduksi seperti itu. Pemimpin aliansi Ye, memang Sekte Lingqiao kita yang bersalah sebelumnya, menyebabkan kesalahpahaman yang mendalam. Kami, Sekte Lingqiao, bersedia meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada Anda, pasukan sekutu kami, menyelesaikan kesalahpahaman ini, sungguh-sungguh, dan bersama-sama berjuang melawan faksi Guardian dan memperjuangkan keadilan di Void kami. Ayo, bawa keluar semua anggota pasukan sekutu. Seru pemimpin sekte, sikapnya sangat tulus. Kemudian, sekelompok pria muncul di kejauhan. Tuan Muda Ye, mereka adalah pasukan sekutu kita. Ye Tianfei telah memindahkan anggota inti pasukan aliansi keluar dan berdiri di belakang mereka. Melihat pasukan yang baru muncul, beberapa pemimpin inti aliansi berteriak. Pemimpin aliansi Ye, kami di Sekte Lingqiao telah memperlakukan anggota aliansi ini seperti tamu terhormat selama beberapa waktu. Kami telah menyediakan segalanya, mulai dari makanan dan pakaian hingga tempat tinggal dan transportasi, dan bahkan menyediakan sejumlah sumber daya kultivasi untuk melunasi utang kami kepada mereka. Pemimpin Sekte Lingqiao berkata sambil tersenyum. Kemarilah, kata Ye Tianfei, menatap anggota aliansi. Para anggota aliansi ragu-ragu, dan untuk sesaat, tidak ada yang mendekati Ye Tianfei. Melihat ini, Ye Tianfei hanya bisa mengerutkan kening. Apa yang kalian takutkan? Dengan pemimpin aliansi Ye di sini, kita tidak perlu takut. Cepat dan maju. Setelah ragu-ragu sejenak, beberapa pemimpin kecil akhirnya mengertakkan gigi, muncul dari kerumunan, dan memimpin serangan ke arah Ye Tianfei. Yuan Hua, Zhang Qiang, apa yang kalian lakukan? Kita harus bertindak bersama-sama, sebagai satu kelompok. Beraninya kalian meninggalkan kelompok tanpa izin. Apa kalian masih punya rasa disiplin? Seorang pria parubaya, berdiri diam, berteriak dengan marah. Semuanya, ikuti aku kembali ke pemimpin aliansi Ye. Pria parubaya itu kemudian melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei melirik pria parubaya itu dengan tenang, mengenalinya sebagai pemimpin tingkat menengah dari pasukan aliansi, Dewa Kekosongan Sempurna. Tak lama kemudian, pria parubaya itu memimpin semua pasukan aliansi yang ditahan oleh Sekte Lingqiao kembali ke sisi Ye Tianfei. Salam, Tuan Muda Ye. Pria parubaya itu memimpin jalan dengan hormat kepada Ye Tianfei. Salam, Tuan Muda Ye. Anggota pasukan aliansi lainnya yang baru saja tiba mengikuti dan memberi hormat kepada Ye Tianfei dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Terima kasih atas kerja keras kalian, kata Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, kalian anggota pasukan aliansi telah diberi makan dan tempat tinggal yang baik di Sekte Lingqiao kami selama ini. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya kepada mereka, kata pemimpin Sekte Lingqiao sambil tersenyum lebar. Tuan Ye, ketua sekte benar. Sekte Lingqiao sangat baik kepada kami akhir-akhir ini. Mereka telah menyediakan banyak ruang pelatihan untuk kami dan menyediakan banyak sumber daya pelatihan. Kami telah melakukannya dengan sangat baik. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu melangkah maju dan menyapa Ye Tianfei dengan hormat. Matthew, Tuan Ye belum bertanya apa-apa, jadi tidak perlu terburu-buru menjawab. Seorang tetua klan iblis bumi, yang berdiri di samping Ye Tianfei, memelototi pria parubaya itu dan berkata dengan nada tidak senang. Aku tidak berani. Aku sangat senang akhirnya bertemu kalian semua hari ini sampai-sampai aku kehilangan ketenanganku. Tolong hukum aku, Tuan Ye dan yang lainnya. Pria parubaya yang terkejut itu, bernama Matthew, berbicara dengan cepat. Terakhir kali, aku datang ke Sekte Lingqiao dengan 3 tuntutan. Pertama,
kembalikan pasukan sekutu kita dalam keadaan utuh. Kedua, ganti rugi 100 kali lipat atas semua korban. Ketiga, siapapun di Sekte Ling Qiao yang telah melukai pasukan sekutu kita, termasuk mereka yang terlibat secara tidak langsung, harus diserahkan kepada pasukan sekutu kita untuk dihukum. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Sekarang, aku masih memegang tuntutan yang sama. Jika kalian, Sekte Ling Qiao, memenuhi 3 tuntutan ini, aku akan membebaskan kalian. Jika tidak, aku tidak akan keberatan untuk mencari keadilan secara pribadi. Ye Tianfei, dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, menatap dingin pemimpin Sekte Ling Qiao dan para pejabat tinggi lainnya, lalu berbicara perlahan. Kalian, mendengar kata-kata Ye Tianfei, raut wajah para pejabat tinggi Sekte Ling Qiao berubah drastis. Tuan, sepertinya bocah ini tidak mau menyerah. Dia menyimpan dendam mendalam terhadap Sekte Ling Qiao kita dan mungkin tidak akan berguna bagi kita. Lebih baik membunuhnya langsung, meninggalkannya akan selalu menjadi masalah. Kata seorang tetua berjubah biru dalam transmisi suara, matanya dipenuhi niat membunuh, berdiri di belakang Tuan. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Sekte Ling Qiao kita saat ini sedang dalam krisis besar. Di masa yang luar biasa ini, kita perlu bersabar dan menanggung beberapa keluhan. Pemimpin Sekte Ling Qiao, setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, meskipun secara lahiriah tidak menunjukkan emosi, sangat marah. Lagi pula, sebagai pemimpin faksi utama di Void ke-6, ia sama sekali tidak dihormati oleh seorang junior. Dalam keadaan normal, ia pasti akan meledak. Pemimpin aliansi Ye, memang benar beberapa anggota pasukan aliansi Anda menderita korban di markas Sekte Ling Qiao kami. Tetapi itu semua adalah kecelakaan, akibat kesalahpahaman dan konflik antar pasukan kami. Itu bukan niat Sekte Ling Qiao kami. Saya telah menguburkan semua anggota pasukan aliansi Anda yang meninggal secara tidak sengaja, dan saya juga telah menghukum berat anggota Sekte Ling Qiao kami yang terlibat dalam insiden ini. Beberapa anggota Sekte Ling Qiao kami yang terlibat dalam insiden ini telah dipenjara. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada sesama anggota aliansi Anda. Kata pemimpin Sekte Ling Qiao dengan tulus. Ya, Tuan Muda Ye, semua yang dikatakan ketua sekte itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para anggota Sekte Ling Qiao yang sebelumnya menyerang kita semua datang untuk meminta maaf kepada kita baru-baru ini. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada semua orang. Apakah Anda setuju? Begitu. Ketua Sekte Ling Qiao selesai berbicara, Masiu langsung angkat bicara, menoleh ke belakang untuk melirik anggota pasukan aliansi yang berdiri di belakangnya. Anggota pasukan aliansi yang berdiri di belakang Masiu adalah mereka yang sebelumnya ditahan di markas besar Sekte Ling Qiao. Mendengar kata-kata Masiu, beberapa langsung membenarkan. Yang lain ragu-ragu. Persepsi jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga ia merasakan semuanya dengan jelas. Kemarilah, bawa semua kompensasi yang telah dibayarkan Sekte Ling Qiao kita kepada pasukan aliansi dan serahkan kepada ketua aliansi Ye. Kata ketua Sekte Ling Qiao dengan lantang. Segera, seorang murid inti Sekte Ling Qiao melangkah maju dengan cepat, mengeluarkan 10 cincin interspatial, dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, Sekte Ling Qiao kami tulus. Saya yakin masa lalu dan masa kini antara kedua faksi kita dapat dihapuskan. Mulai sekarang, kita adalah sekutu, bekerja sama untuk melawan fraksi penjaga. Saya yakin dengan kekuatan dan keterampilan Anda akan mampu memberikan pukulan telak bagi fraksi penjaga. Baiklah, ayo, siapkan perkemahan untuk Tuan Muda Ye dan pasukan aliansi, lalu persiapkan perjamuan besar. Saya ingin menyambut Tuan Muda Ye pulang. Kata pemimpin Sekte Ling Qiao. Tuan, perkemahan pasukan aliansi akan berada di lokasi lama. Matthew, cepat pimpin Tuan Muda Ye dan pasukan aliansi untuk mendirikan perkemahan. Kata seorang tetua, melangkah keluar dari belakang pemimpin Sekte Ling Qiao. Tuan Muda Ye, perkemahan pasukan aliansi kami ada di sana. Silakan ikuti saya. Kata Matthew dengan hormat, melangkah maju untuk menyapa Ye Tianfei. Kapan aku pernah bilang ingin bersekutu dengan Sekte Ling Qiao-mu? Sekte Ling Qiao-mu punya ambisi jahat, dan kau telah menyerang pasukan aliansi kami. Karena alasan inilah, pasukan aliansi kami tidak akan pernah bersekutu dengan Sekte Ling Qiao-mu. Kuulangi, kecuali kau menuruti 3 tuntutanku tadi, aku akan bertindak sendiri.
Ye Tianfei berdiri diam, wajahnya dingin. Pemimpin aliansi Ye, kau. Wajah pemimpin sekte Ling Qiao tiba-tiba berubah drastis setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Para pemimpin sekte Ling Qiao di belakangnya bahkan lebih marah. Tuan Muda Ye, Matthew hendak mengatakan sesuatu. Kapan giliranmu bicara? Ye Tianfei tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Matthew dan berbicara dengan dingin. Dengan suara keras, tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Matthew. Kekuatan Ye Tianfei saat ini begitu hebat sehingga bahkan satu tatapan, tanpa sengaja melepaskan tekanan energinya, sudah cukup untuk melumpuhkan Matthew. Seolah disambar petir, ia tak mampu berdiri dalam ketakutan. Lututnya lemas, dan ia jatuh berlutut, berdarah dari mulut dan hidungnya. Guru, para tetua, tolong. Matthew mengalihkan pandangannya ke arah guru dan para tetua sekte Ling Qiao, berteriak minta tolong. Aku tak percaya seseorang dari pasukan aliansi kita akhirnya mengkhianati kita. Wajar saja, saat mereka ditawan oleh sekte Ling Qiao, banyak individu berkemauan lemah yang menyerah. Orang ini adalah dewa kekosongan sempurna. Jika dia menyerah, sekte Ling Qiao tidak akan menolak. Aku penasaran, berapa banyak orang lain yang telah menyerah selain dia. Hun Lao menghela napas dan berbicara. Sebenarnya, Hun Lao dan Ye Tianfei sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Matthew sejak awal. Nah, Matthew, dasar pengkhianat. Kau benar-benar mengkhianati pasukan aliansi kita. Pada titik ini, para pemimpin senior pasukan aliansi yang berdiri di belakang Ye Tianfei juga menyadari bahwa Matthew telah menyerah kepada sekte Ling Qiao. Mereka sangat marah, dan para tetua klan iblis bumi bahkan menunjuk Matthew dan mengutuknya. Tuan Muda Ye, tuan-tuan, aku tidak mengkhianati Anda, kata Matthew, semakin ketakutan, berteriak membela diri. Ia telah lama bergabung dengan pasukan aliansi sehingga rasa takutnya terhadap Ye Tianfei telah lama tertanam. Meskipun begitu banyak anggota senior sekte Ling Qiao hadir, ia masih takut Ye Tianfei akan tiba-tiba menyerangnya. Pengkhianat, jika kau bicara lagi, kau akan langsung mati. Teriak leluhur klan iblis bumi dengan galak. 2 dari 3 leluhur klan iblis bumi tetap di markas, sementara 1 mengikuti Ye Tianfei. Matthew, melihat tatapan mata leluhur klan iblis bumi yang penuh kebencian, tak berani bicara. Sombong sekali, ini markas sekte Ling Qiao kami. Bukan hakmu sebagai orang luar untuk menindas orang lain di sini, apalagi dewa sejati. Matthew, kemarilah. Ini markas sekte Ling Qiao kami. Tak seorang pun boleh menindas orang lain di sini tanpa izin kami. Seorang tetua berjubah biru muncul dari belakang pemimpin sekte Ling Qiao, menatap leluhur klan iblis bumi dengan tatapan dingin. Tetua berjubah biru ini tak lain adalah tetua Fang dari sekte Ling Qiao, seorang tetua inti. Awalnya, dialah yang memerintahkan serangan terhadap pasukan aliansi. Terima kasih, tetua Fang. Matthew, yang gembira melihat tetua Fang datang membelanya, dengan putus asa bangkit berdiri dan bergegas menuju tetua Fang. Ia tahu bahwa tetua Fang adalah salah satu tetua inti sekte Ling Qiao, tak hanya sangat dihormati tetapi juga seorang dewa surgawi. Matthew, kau benar-benar pengkhianat. Kau pantas mati. Tetua klan iblis bumi meraung marah setelah menyaksikan tindakan Matthew. Pengkhianatan publik ini merupakan tamparan bagi pasukan aliansi. Aku mengkhianati mereka, lalu kenapa? Sekte Ling Qiao jauh lebih kuat daripada pasukan aliansi. Seperti kata pepatah, orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Aku memiliki masa depan yang jauh lebih baik dengan sekte Ling Qiao daripada dengan pasukan aliansi. Ini markas besar sekte Ling Qiao. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Matthew tahu pasukan aliansi tidak akan menerimanya lagi, jadi dia langsung mencabik-cabik musuh bebuyutannya itu, berteriak putus asa. Itu pepatah, orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Bukan berarti kau diam-diam membelot ke sekte Ling Qiao. Sosok sepertimu tidak berarti apa-apa bagi pasukan aliansi kami. Tapi kau seharusnya tidak menindas kami. Ye Tianfei berkata dingin, tatapannya tertuju pada Matthew. Yuan Hua, Zhang Qiang, kalian berdua, ceritakan apa yang terjadi. Ye Tianfei melirik 2 anggota pasukan aliansi yang baru kembali. Mereka adalah 2 pria parubaya, keduanya memiliki kekuatan dewa void tingkat tinggi. Yuan Hua, Zhang Qiang, kalian berdua harus berpikir dengan hati-hati.
Ini markas besar Sekte Ling Qiao. Bukan hanya kalian berdua, bahkan anggota pasukan aliansi yang disebut-sebut berpangkat tinggi ini pun mungkin tidak akan bisa lolos tanpa Chiedera. Dan kalian, pikirkan baik-baik apa yang kukatakan sebelumnya. Mendengar kata-kata Ye Tianfei, mata Matthew melebar dan ia meraung keras ke arah Yuan Hua dan Zhang Qiang. Tatapannya yang tajam menyapu anggota pasukan aliansi lain yang sebelumnya ditahan di markas Sekte Ling Qiao, dengan tatapan mengancam di matanya. Dimanapun kita berada, tidak ada yang bisa mengancam pasukan aliansi kita. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap, dan ia menatap Matthew. Dengan suara keras, energi jiwa yang kuat menghantam lautan jiwa Matthew. Matthew menjerit kesakitan, badannya terpental ke belakang, mendarat di tanah yang jauh, berdarah dari ketujuh lubangnya dan terus-menerus berkedut. Semuanya, para master Sekte Ling Qiao, Tetua Fang, selamatkan aku. Badan jiwa Matthew sudah terluka parah, dan dengan raut ketakutan di wajahnya, ia memohon bantuan dari para pemimpin senior Sekte Ling Qiao. Tuan Ye, Anda sangat arogan. Ini markas besar Sekte Ling Qiao kami, bukan giliran Anda untuk menindas orang lain. Wajah Tetua Fang meringis. Matthew baru saja berdiri di belakangnya, dan ia berniat untuk membantunya, tetapi kekuatan jiwa yang dilepaskan Ye Tianfei terlalu kuat dan terlalu cepat. Sebelum ia sempat bereaksi, Matthew terlempar. Tetua Fang mengeluarkan pil dewa dan memasukkannya ke dalam mulut Matthew, mengirimkan kekuatan obat yang kuat memancar ke seluruh badan Matthew. Terima kasih, Tetua Fang. Matthew segera merasakan lukanya jauh lebih ringan. Bagaimanapun, Tetua Fang adalah salah satu tetua inti Sekte Ling Qiao. Pil dewa yang ia buat secara alami berkualitas tinggi dan memiliki efek yang sangat baik. Tuan Muda Ye, biarkan aku bicara. Seorang pria muncul dari barisan pasukan aliansi. Itu adalah Yuan Hua. Bicaralah sekarang. Aku berjanji, denganku di sini, tak seorang pun akan menyakitimu sedikitpun. Ye Tianfei mengangguk dan berbicara. Biarkan aku bicara untuk diriku sendiri. Aku tidak takut pada kutu kupret jahat itu, Mas Yu. Aku sudah lama menoleransi dia. 3 saudaraku meninggal karena pemukulan dan penyiksaan olehnya. Seorang pria lain melangkah maju, menunjuk Mas Yu dengan marah. Pria ini adalah Zhang Qiang. Yuan Hua, Zhang Qiang, jika kalian berdua berani bicara omong kosong, aku akan segera memerintahkan para pemimpin Sekte Ling Qiao untuk mengeksekusi kalian. Mas Yu langsung berteriak, takut kata-kata Yuan Hua dan Zhang Qiang akan membuat Ye Tianfei marah dan membuatnya menyerangnya lagi. Matthew, jangan mengancam kami. Percuma saja, aku tidak takut padamu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memberitahumu. Tuan Muda Ye, Matthew telah lama mengkhianati pasukan aliansi kita dan membelot ke Sekte Ling Qiao. Dia bahkan membantu Sekte Ling Qiao melawan pasukan aliansi kita. Banyak anggota pasukan aliansi kita disiksa sampai mati oleh pencuri jahat ini. Awalnya, kami dipenjara di penjara langit Sekte Ling Qiao. Meskipun kami tidak bisa melihat cahaya matahari, setidaknya nyawa kami tidak dalam bahaya. Kemudian, pencuri jahat inilah, Matthew, yang mengusulkan kepada Sekte Ling Qiao agar kami, pasukan aliansi, dipaksa menjadi budak, melakukan pekerjaan yang paling sulit, paling melelahkan, dan paling berbahaya. Matthew, pencuri jahat ini, bertugas mengawasi pekerjaan tersebut. Dia memiliki cambuk panjang berduri sebagai senjata ajaib. Jika salah satu dari kami dari pasukan aliansi tidak memenuhi harapannya selama pekerjaan, dia akan memukuli kami dengan keras. 3 saudara laki-lakiku dipukuli sampai mati olehnya. Aku berharap bisa memakan dagingnya dan minum darahnya. Zhang Qiang menunjuk Matthew dan menuduhnya dengan marah. Harus kuakui, terkadang orang-orang paling kejam terhadap bangsanya sendiri. Hun Lao tak kuasa menahan desahan pelan. Zhang Qiang, apa yang kau bicarakan? Kau memfitnahku. Matthew terkejut dan marah setelah mendengar tuduhan Zhang Qiang. Matthew, dasar penjahat keji, semua yang kukatakan itu benar. Aku sudah lama ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ini markas Sekte Ling Qiao, dan aku khawatir perlawananku akan membawa malapetaka bagi seluruh aliansi kita, jadi aku menahan diri sampai sekarang. Tuan Muda Ye, Matthew terus mengancam kita, menuntut kita untuk bergabung dengannya dalam penyerahan diri kepada Sekte Ling Qiao. Dia bilang ini markas Sekte Ling Qiao, dan Sekte Ling Qiao memiliki pasukan Dewa Langit yang sangat besar, kekuatan yang ribuan kali lebih kuat daripada aliansi kita.
Bahkan jika Anda, Tuan Muda Ye, datang ke sini secara langsung, Anda harus berlutut di hadapan para pemimpin Sekte Ling Qiao. Tepat sebelum kami keluar untuk menemui Anda, Tuan Muda Ye, Matthew mengancam kami untuk tetap diam, agar Dewa Langit Sekte Ling Qiao tidak membunuh kami semua, termasuk Anda. Itulah mengapa kami begitu ragu-ragu. Tapi sekarang Tuan Muda Ye mendukung kami, aku tidak takut apapun. Zhang Qiang menunjuk Matthew, melanjutkan tuduhannya yang penuh amarah. Zhang Qiang, kau bicara omong kosong. Apa kau benar-benar ingin mati? Tetua Fang, tolong bertindak cepat dan bunuh Zhang Qiang yang tidak tahu berterima kasih ini. Matthew berkata dengan panik, nah, ini markas besar Sekte Ling Qiao. Tidak ada yang boleh berkeliaran di wilayah Sekte Ling Qiao kita. Tetua Fang mengangguk dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, ia melepaskan seni bela diri kekuatan jiwa yang sangat canggih untuk menyerang lautan jiwa dan badan jiwa Zhang Qiang. Tetua Fang ini adalah dewa surgawi, sementara Zhang Qiang hanyalah dewa virtual. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Zhang Qiang langsung merasakan ancaman kematian. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak takut padamu. Tuan Muda Ye pasti akan membalaskan dendamku. Zhang Qiang meraung marah putus asa. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kata Ye Tianfei ringan. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan energi kekuatan jiwa yang kuat melilit kepala Zhang Qiang, membentuk perisai pelindung. Zhang Qiang segera merasa bahwa semua ancaman menghilang dalam sekejap, dan ia merasa sangat nyaman. Kemarilah, Ye Tianfei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Matthew. Duar, Ye Tianfei melepaskan kekuatan fisiknya, lengannya semakin besar dan besar, seketika berubah menjadi lengan emas raksasa, berkilauan seperti naga emas yang melayang di langit. Kekuatan fisik yang dahsyat tercurah dari lengan raksasa ini. Bagaimana mungkin? Tetua Fang ingin melangkah maju untuk melindungi Matthew, tetapi setelah merasakan kekuatan fisik mengerikan yang dilepaskan dari lengan emas Ye Tianfei, wajahnya memucat. Ia merasa tidak sanggup melawannya secara langsung. Terlebih lagi, gerakan Ye Tianfei sangat cepat. Lengan emas raksasa itu mengembang dan mengerut, meraih Matthew kembali sebelum ia sempat bereaksi secepat kilat. Bukan hanya Tetua Fang, tetapi juga para pemimpin Sekte Ling Qiao lainnya, bahkan pemimpin sekte, tidak dapat campur tangan. Ketika kekuatan fisik mencapai tingkat tertentu, kelincahan meningkat secara signifikan. Sekarang, setiap gerakan Ye Tianfei begitu cepat sehingga sulit bagi yang lain untuk bereaksi. Semuanya, hati-hati, kekuatan fisik anak ini sungguh mengerikan. Penyihir Agung Sekte Ling Qiao segera mengirim pesan kepada para petinggi lainnya untuk mengingatkan mereka. Dia manusia, dan di usia semuda itu, bagaimana dia bisa mengolah badannya hingga tingkat seperti itu? Para petinggi Sekte Ling Qiao sedikit tak percaya. Tolong, para master Sekte Ling Qiao, tolong selamatkan aku. Matthew digenggam Ye Tianfei seperti seekor ayam kecil, wajahnya penuh ketakutan, dan ia berteriak minta tolong. Tuan Ye, Sekte Ling Qiao kami sungguh tulus. Saya harap Anda tidak mempersulit kami. Wajah pemimpin Sekte Ling Qiao jauh lebih muram saat ini, dan ia hampir tak mampu menahan amarahnya. Sebagai pemimpin pasukan besar, selain Ye Tianfei, ia belum pernah serendah ini kepada pemuda lain. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengatakan semua hal yang baik. Katakan padaku, selain Anda, siapa lagi yang telah menyerah kepada Sekte Ling Qiao? Ye Tianfei mengabaikan pemimpin Sekte Ling Qiao dan menatap Matthew dengan dingin. Lautan jiwa Matthew hampir meledak ketika ia bertemu pandang dengan Ye Tianfei. Rasa takut dari lubuk jiwanya begitu kuat menguasainya. Bersambung.